Perang skala penuh Rusia dengan Ukraina mungkin dimulai pada tahun 2022, tetapi konflik antara kedua negara sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, tepatnya sejak tahun 2014. Pada saat itulah pasukan Rusia melakukan aneksasi ilegal terhadap Crimea, mencuri seluruh wilayah dari tetangganya hanya dalam waktu kurang dari 4 minggu. Sejak itu, pejabat Kiev, komandan militer dan rakyat Ukraina sangat berharap Crimea suatu hari nanti bisa direbut kembali dan bebas dari pengaruh Rusia. Akhirnya, penantian mereka mungkin segera berakhir dan hanya sedikit yang dapat dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencegahnya. Ini jelas bukan yang diharapkan Putin saat mengklaim Crimea bagian Rusia lebih dari 1 dekade lalu. Tidak seperti apa yang disebutnya, operasi militer khusus tahun 2022 yang telah berubah menjadi urusan yang panjang, berlarut-larut dan sangat mahal. Aneksasi Crimea sebenarnya berjalan cukup mulus bagi Putin. Dia memanfaatkan kekecauan politik singkat di Kiev untuk merebut wilayah itu, mengerahkan pasukan elit berseragam tanpa tanda pengenal untuk menciptakan kebingungan dan menunda respons militer Ukraina. Dengan memanfaatkan fasilitas militer Rusia yang sudah ada sebelumnya di tempat-tempat seperti Sevastopol, pasukan Putin dengan cepat mengambil alih parlemen Crimea, infrastruktur penting dan pusat komunikasi. Itu adalah operasi yang direncanakan dengan sangat hati-hati dan dieksekusi nyaris tanpa celah yang berujung pada Rusia mengambil alih kendali atas lokasi yang sangat strategis, sebuah lokasi yang digambarkan sendiri oleh Putin sebagai kapal induk yang tidak bisa tenggelam. Hanya melalui Crimea dan kota pelabuhannya Sevastopol, Rusia dapat mengendalikan Laut Hitam dan memproyeksikan kekuatan baik ke Mediterania maupun bahkan hingga ke Timur Tengah. Siapapun yang menguasai Crimea juga memiliki pengaruh atas berbagai jalur perdagangan di seluruh Laut Hitam dan perlu dicatat bahwa perairan di sekitarnya kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Singkatnya, ini adalah wilayah yang sangat berharga untuk dikuasai dan Rusia memanfaatkan sepenuhnya kendali itu saat mempersiapkan invasi besar-besaran pada tahun 2022. Mereka mengirim pasukan, amunisi dan perlengkapan militer ke Semenanjung yang lalu digunakan untuk membombardir wilayah selatan Ukraina. Sejak saat itu, selama konflik berlangsung, Rusia terus mengandalkan Crimea sebagai landasan peluncuran militer. Mereka menembakkan banyak rudal dan drone ke kota-kota kecil, kota-kota besar dan posisi di garis depan Ukraina dari Semenanjung itu, serta menggunakan jembatan Crimea yang menghubungkan Crimea ke Rusia lewat Selat Kerch sebagai jalur pasukan utama. Namun Rusia tidak pernah benar-benar bisa menetap sepenuhnya di Crimea dan menguasai wilayah itu secara total, karena Ukraina tidak membiarkan hal itu terjadi. Sejak awal invasi besar-besaran, Komandan Ukraina menegaskan bahwa salah satu tujuan jangka panjang mereka adalah membebaskan Semenanjung itu. Tak butuh waktu lama bagi Angkatan Bersenjata Ukraina membuktikan pernyataan itu dengan tindakan. Memang, hanya beberapa bulan setelah perang dimulai, serangan pertama pun terjadi dengan kru drone Ukraina menargetkan armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol dan ledakan mengguncang jembatan Crimea. Pesannya sangat jelas. Bahkan saat bertempur melawan Rusia di sepanjang ratusan mil wilayah garis depan di daerah seperti Donetsk, Luhansk, dan Kherson, Ukraina bertekad membuat Crimea menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk diduduki pasukan musuh. Dan seiring berjalannya bulan dan tahun, serangan-serangan itu terus berlanjut. Kapal perang ditenggelamkan di pangkalan Angkatan Laut Sevastopol, rudal jelajah Storm Shadow meluluhlantakkan benteng-benteng Rusia, pesawat-pesawat dibakar oleh drone kamikaze, dan sistem pertahanan udara dihancurkan satu persatu. Jembatan Crimea juga terus mengalami kerusakan, terkena serangan untuk kedua kalinya pada Juli 2023 dan kemudian lagi pada Juni 2025. Beberapa serangan Ukraina ke Crimea tergolong kecil. Serangan lainnya benar-benar menghancurkan, seperti operasi ikonik Crab Trap, di mana rentetan rudal Storm Shadow diluncurkan langsung ke gedung markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol pada September 2023. Yang dilaporkan menewaskan lebih dari 30 perwira dan melukai lebih dari 100 personel lainnya. Serangan-serangan ini memastikan bahawa pasukan Rusia selalu waspada di dalam dan sekitar Crimea, selalu khawatir bahawa lebih banyak drone atau rudal bisa saja datang kapan saja. Namun, Ukraina jarang bisa bergerak sampai tuntas di Crimea, menempatkan pasukan atau merebut kembali wilayah yang hilang. Selalu ada prioritas, wilayah sengketa, kota dan desa yang harus dipertahankan, serta serangan Rusia yang harus diwaspadai. Ukraina harus menghindari mengalokasikan terlalu banyak waktu, sumber daya atau tenaga ke Crimea karena ini bisa membuka kelemahan di garis depan dan memberi Rusia peluang merebut wilayah penting. Jadi, Ukraina dengan sabar menunggu waktunya. Ukraina terus merencanakan dan melancarkan serangan-serangan yang berhasil ke Crimea. Ukraina berhasil menghancurkan aset-aset penting seperti sistem pertahanan udara, radar, pesawat dan persediaan amunisi.
Namun, kadang beberapa minggu atau bulan berlalu di antara serangan kerana pasukan Ukraina memprioritaskan wilayah lain. Akibatnya, insiden-insiden ini mungkin terlihat seperti serangan acak atau terisolasi, padahal sebenarnya tidak. Semua itu adalah bahagian dari strategi yang lebih besar dan semuanya berkontribusi pada tujuan akhir, iaitu derusifikasi semenanjung Crimea. Setiap serangan melemahkan posisi Rusia dan mengurangi pengaruh mereka di wilayah itu, membuat mereka semakin sulit bertahan. Sehingga ketika saatnya tiba bagi Ukraina untuk benar-benar memanfaatkan keunggulannya, musuh tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Dan tampaknya waktu itu semakin dekat kerana tahun 2026 telah terjadi pergeseran momentum yang besar. Sekarang Ukraina bisa dibilang berada di posisi terkuatnya sepanjang sejarah. Industri pertahanan domestiknya semakin kuat dengan ratusan kontraktor pertahanan baru di seluruh negeri yang bekerja keras mengembangkan inovasi-inovasi baru yang menarik, mulai dari drone dan rudal hingga teknologi pertahanan udara dan masih banyak lagi. Di lapangan, pasukan Kiev juga telah meraih keberhasilan besar. Tidak hanya berhasil menahan serangan tanpa henti dari Rusia dan mencegah mereka merebut wilayah, tetapi bahkan berhasil merebut kembali sejumlah besar wilayah yang sebelumnya hilang. Februari 2026 sangat penting bagi tentara Ukraina kerana untuk pertama kalinya sejak 2023, pasukan mereka berhasil merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Ukraina juga diperkirakan segera mendapat pinjaman 90 miliar euro atau sekitar 105 miliar dolar dari Uni Eropah yang bisa mengubah situasi. Pinjaman ini sebelumnya diblokir oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Namun, dengan berakhirnya kekuasaan Orban setelah kekalahan telak dalam pemilihan parlimen pada 12 April, Ukraina dipastikan akan menerima gelombang dana besar tersebut. Ukraina harus memperkuat pasukan, meningkatkan industri pertahanan serta memperoleh amunisi dan perlengkapan yang diperlukan untuk terus menekan musuh. Sementara itu, Rusia tampak semakin lemah. Dengan kekalahan politik Orban misalnya, Putin kehilangan salah satu dari sedikit sekutu yang ia miliki di dalam aliansi NATO maupun Uni Eropah. Hal ini melemahkan pengaruh politiknya. Pasukan Rusia juga bergerak paling lambat dalam beberapa tahun terakhir. Di beberapa garis depan, mereka terhenti atau bahkan didorong mundur oleh pembela Ukraina. Di wilayah lain, mereka masih maju tetapi bergerak sangat lambat sehingga hampir tidak ada perbedaannya sama sekali. Tentara Kremlin juga terus kehilangan baik prajurit maupun peralatan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Puluhan ribu tentara terbunuh atau terluka parah setiap bulannya. Ribuan melakukan desersi atau mengibarkan bendera putih, sementara yang mengikuti perintah atasan beruntung jika bertahan sekitar 2 minggu di zona maut di garis depan sebelum digantikan rekrutan baru. Berbicara soal rekrutan baru, kini sudah banyak bukti Rusia makin sulit mendapatkan cukup rekrutan. Statistik perekrutannya menurun drastis, sementara tingkat korbannya terus meningkat. Sepanjang kuartal pertama 2026, Rusia konsisten gagal merekrut cukup tentara baru untuk menggantikan yang tewas atau terluka. Tentara Rusia semakin kecil dan lemah, begitu juga dengan prospeknya dalam perang ini. Pembicaraan tentang kemenangan Rusia yang tak terelakkan mulai memudar kerana para ahli dan analis dunia, termasuk beberapa blogger militer garis keras Rusia, menyadari keadaan telah berbalik. Ukraina bukan Rusia yang sedang berada di atas angin. Letnan Jeneral Ben Hodges yang hampir 40 tahun bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dan pernah menjadi Komandan Jenderal Angkatan Darat IS di Eropah, yakin sekarang saatnya pasukan Kiev meningkatkan tempo operasi di Crimea. Sebelum membahas apa yang dia katakan dan artinya, jika anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu. Letnan Jeneral Hodges baru-baru ini tampil di podcast Times Radio, Frontline, The War in Ukraine and Global Security yang menghadirkan analis dan pakar untuk membahas perang Rusia-Ukraina serta berbagi wawasan dan prediksi tentang perkembangan selanjutnya. Selama penampilannya di acara tersebut, Hodges membagikan pandangannya bahawa meskipun ada pertempuran dan perhatian di tempat lain, Crimea bisa dibilang adalah kunci dari seluruh perang ini. Saya masih percaya, seperti yang saya yakini sejak awal, bahawa Crimea adalah wilayah penentu dalam perang ini. Dia menjelaskan bahawa semenanjung tersebut memiliki nilai simbolis dan strategis bagi kedua belah pihak. Putin misalnya secara konsisten berpendapat bahawa wilayah tersebut seharusnya menjadi milik Rusia dan bahkan menyebutnya sebagai tempat suci serta bagian yang tak terpisahkan dari Rusia. Pemimpin Rusia sangat memahami nilai strategis semenanjung itu. Hodges menyebut kemampuan memproyeksikan kekuatan di seluruh Laut Hitam berasal dari Crimea. Ia mencatat jika Ukraina merebut kembali Crimea dan menguasai pelabuhan serta lapangan terbangnya, hal itu bisa mengubah wajah perang ini.
Hodges mencatat bahawa Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan Panglima tertinggi negara itu Alexander Sersky pasti sangat menyadari nilai wilayah tersebut dan tidak diragukan lagi menempatkan Crimea di urutan teratas daftar tujuan mereka. Sementara dia percaya bahawa serangan darat langsung di wilayah tersebut belum akan terjadi dan sebenarnya belum terlalu diperlukan saat ini. Dia memperkirakan akan ada lebih banyak serangan berkelanjutan terhadap lapangan terbang, pertahanan udara dan target-target lainnya. Dia juga percaya bahawa hari-hari jembatan Crimea sudah terhitung, dengan tegas menyatakan bahawa jembatan besar itu pada akhirnya akan runtuh. Itu akan menjadi momen monumental bagi Ukraina. Walau Rusia telah membangun koridor darat ke Crimea dengan menduduki banyak wilayah selatan Ukraina, mereka tetap sangat bergantung pada jembatan Crimea. Dan Selat Kerch secara umum untuk mengangkut pasukan penting seperti bahan bakar, senjata dan amunisi dengan aman ke pasukan yang ditempatkan di Semenanjung dan wilayah selatan. Jika jembatan itu runtuh, situasinya akan berubah total. Tiba-tiba, semua pasukan Rusia yang tersisa di Crimea akan terputus dari rekan-rekan mereka di Rusia. Mereka kehilangan jalur pelarian aman ke daratan utama dan tak bisa lagi menikmati pasokan stabil tanpa gangguan dari Krasnodar Krai. Itu juga akan sangat memalukan bagi Kremlin jika jembatan yang menelan biaya hampir $4 miliar bagi Rusia hilang dari peta. Ukraina telah membuktikan mampu menyerang jembatan itu. Mereka telah melakukannya 3 kali, memakai drone dan bahan peledak bawah air untuk merusak struktur itu dan memaksanya tutup sementara saat perbaikan. Ukraina bahkan lebih kuat hari ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan drone dan rudal yang lebih kuat, mereka berpotensi membuat seluruh bahagian jembatan runtuh ke perairan di bawahnya. Bukan tidak mungkin bahawa serangan keempat terhadap jembatan Crimea sudah berada dalam tahap persiapan. Sementara itu, Ukraina meningkatkan tekanan lewat serangan terbaru di Semenanjung, menghancurkan lebih banyak aset penting di sana. Pada malam tanggal 5 April misalnya, intelijen pertahanan Ukraina mengonfirmasi bahawa unit khusus dari Departemen Operasi Aktif menggunakan drone untuk melumpuhkan kapal feri kereta api Rusia, Slavyanin. Ini adalah kapal feri kereta api terakhir yang beroperasi di Selat Kerch. Feri-feri ini mengangkut perlengkapan militer dan amunisi untuk pasukan Rusia di Crimea. Namun dengan semua kapal ini sekarang telah dihancurkan, rusak atau dinonaktifkan, Rusia pasti akan semakin kesulitan untuk memindahkan sumber daya dari titik A ke titik B. Kemungkinan besar mereka harus lebih sering menggunakan jembatan Crimea yang akan membuatnya menjadi target yang lebih berharga lagi bagi Ukraina untuk dihancurkan. Sebagai alternatif, para komandan Kremlin bisa memilih untuk menyalurkan pasokan melintasi wilayah Donbas yang diduduki dan masuk ke Crimea melalui wilayah Kherson. Namun, masalah dengan rencana itu adalah rute-rute tersebut jauh lebih dekat dengan garis depan pertempuran dan kerana itu jauh lebih berisiko terkena serangan drone, rudal atau bahkan serangan artileri Ukraina. Dengan drone Kiev yang terus menyisir area sekitar untuk mencari tanda-tanda aktivitas Rusia, mereka dapat segera menargetkan konvoi apapun menuju Semenanjung. Dan dari sana hanya tinggal menunggu waktu sampai drone serang atau rudal dikirim untuk menghancurkan mereka. Dan Ukraina sudah memusatkan upayanya untuk mengganggu jalur pasokan darat tersebut. Selama kampanye seminggu di April, Ukraina melancarkan beberapa serangan sukses di koridor darat utama yang menghubungkan Rusia dan Crimea. 3 gudang senjata dan 3 depo pasokan Rusia rusak, sementara pasukan Ukraina juga menyerang 2 pusat logistik yang mengatur aliran pasokan di koridor itu. Pada 20 April, muncul laporan bahawa pasukan pertahanan Ukraina juga melakukan serangan tambahan terhadap 2 kapal pendarat besar milik Rusia yang ditempatkan di Teluk Sevastopol. Kedua kapal tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Projek 775 Yamal dan Projek 117 Nikolai Filchenkov. Yamal mampu mengangkut hingga 500 ton kargo, termasuk kendaraan lapis baja dan pasukan, serta bernilai lebih dari $80 juta. Sementara itu, Nikolai Filchenkov bahkan lebih besar dengan kapasitas maksimum sekitar 1,000 ton, sehingga kapal ini mampu mengangkut pasukan pendarat dalam jumlah besar melintasi perairan. Meski lebih besar, kapal ini juga lebih tua dan tidak semahal yang lain, tapi nilainya tetap sekitar $70 juta. Serangan-serangan ini termasuk serangan feri terakhir di Selat Kerch mengirim pesan jelas bahawa Ukraina memutus jalur pasukan Rusia ke Crimea. Sedikit demi sedikit, wilayah itu diisolasi membuat pasukan Kremlin semakin sulit mendapatkan bahan bakar dan amunisi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri. Dengan menghancurkan kapal pendarat, Ukraina mencegah Rusia membangun kekuatan lebih besar di Semenanjung itu. Ini sangat penting karena di masa lalu, bahkan jika Ukraina berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia atau aset lain di Crimea, musuh selalu bisa dengan mudah mengganti apa yang telah hilang.
Jika drone milik Kiev menghancurkan persediaan amunisi misalnya, pasukan Rusia bisa saja mengambil amunisi dari wilayah lain dan mengangkutnya melintasi selat atau melalui jembatan Crimea. Namun dengan jalur pasukan terputus dan berada di bawah tekanan, hal itu tak mungkin lagi. Secara keseluruhan, ini bisa jadi awal sesuatu yang lebih besar. Jika Ukraina mampu mengisolasi Crimea, maka pasukan Rusia yang tersisa di semenanjung itu pada dasarnya akan menjadi sasaran empuk. Dan dengan drone dan rudal Ukraina yang semakin baik dan akurat setiap tahunnya, pasukan pertahanan tidak akan kesulitan untuk mengeliminasi pasukan yang tersisa. Akhirnya, kendali Kremlin atas wilayah itu akan cepat berkurang. Jika Ukraina berhasil membuka jalur di Kherson, mereka bisa memanfaatkan kelemahan musuh dan suatu saat mengirim tentaranya untuk merebut kembali wilayah itu. Itu mungkin tampak masih jauh, tetapi semua elemen sudah berada di posisi dan militer Ukraina telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk akhirnya mewujudkan visi derusifikasi mereka. Karena Kremlin menghadapi angka korban yang terus meningkat, kerugian peralatan besar, serangan garis depan terhenti dan kampanye perekrutan kacau, mereka kini tak mampu memperkuat Crimea sekuat dulu. Jika Ukraina bisa mengendalikan sebagian kawasan itu saja pun, segalanya akan berubah. Armada Laut Hitam Rusia yang sudah bersembunyi akibat serangan drone Ukraina akan menjadi tidak relevan karena tak bisa lagi memakai Sevastopol sebagai pangkalan utama secara aman. Kremlin juga akan kehilangan kemampuan proyeksi kekuatan dan pengaruh di seluruh Laut Hitam dan sekitarnya. Kemudian dalam jangka panjang, jika Ukraina pada akhirnya mampu mewujudkan impian lamanya untuk menjadi bagian dari Uni Eropah atau aliansi NATO, lingkup kekuasaan Rusia akan semakin berkurang. Itu akan menjadi perubahan yang luar biasa dibandingkan tahun 2014. Setelah operasi pengambil alihan yang cepat dan efisien, Putin mengira telah mengamankan Crimea sebagai bagian Rusia untuk generasi mendatang. Sekarang dia menyadari betapa salahnya dia dulu. Pukulan pertama. Kapal pendarat Rusia dan banyak lagi dihancurkan dalam operasi besar-besaran semalam yang membuat para pelaut Rusia mengalami PTSD. Pukulan kedua, satu-satunya kilang minyak dan pusat ekspor yang dimiliki Rusia di wilayah Laut Hitam terbakar saat Ukraina terus menyerang infrastruktur Rusia di Crimea berulang kali. Sedangkan untuk pukulan ketiga, itu mungkin benar-benar menjadi akhir dari kekuasaan Rusia di Crimea. Pelaut Rusia dan calon pelaut melarikan diri dari semenanjung seperti tikus di kapal yang tenggelam saat proses pembebasan Laut Hitam dimulai. Pada 20 April beredar berita bahwa unit rahasia Ukraina menargetkan beberapa sasaran di Crimea yang diduduki. Unit hantu yang bergerak secara rahasia, yang merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina atau HUR, telah mengubah Teluk Sevastopol menjadi neraka bagi armada Laut Hitam pada malam sebelumnya, ketika serangkaian serangan drone membuat 2 kapal lagi dari armada Putin tidak dapat beroperasi. Kali ini, targetnya bukan kapal pembawa rudal Rusia atau kapal perang sejenis. Ukraina sudah banyak menghancurkan kapal-kapal jenis itu, dan apa yang tersisa milik Rusia dijauhkan sejauh mungkin dari Crimea. Ketakutan Kremlin terhadap drone dan rudal Ukraina. Sebaliknya, hantu-hantu itu menargetkan 2 kapal pendarat Rusia yang digunakan Putin membawa kargo dan tentara dari Crimea ke daratan utama Ukraina. Proyek 775 Yamal adalah salah satu targetnya. Dibangun pada tahun 1988, menjadikannya satu lagi peralatan era Soviet yang diputuskan Putin cukup baik untuk perang di Ukraina. Kapal ini mampu membawa 500 ton kargo. Kargo itu bisa mencakup pasukan dan kendaraan. Sedangkan kapal kedua adalah proyek 1171 Nikolai Vilchenkov yang bahkan lebih tua dari kapal pertama. Dibangun pada tahun 1975, kapal pendarat ini memiliki kapasitas 1.000 ton dan dapat digunakan untuk operasi amfibi dan serangan. Kamu tahu kalau Rusia memang mampu meluncurkan hal seperti itu dari Laut Hitam. Kedua kapal itu berlabuh di pelabuhan saat para hantu menyerang. Kini, HUR melaporkan kapal-kapal tersebut sepenuhnya tak dapat dioperasikan akibat drone Ukraina. Tidak puas hanya menghancurkan kapal-kapal yang digunakan Rusia untuk memasok pasukannya di daratan utama, para hantu itu masuk lebih dalam ke Crimea. Selain menghancurkan kapal pendarat Rusia, para hantu itu juga berhasil mengenai langsung sistem radar Potlep K1 milik Rusia. Dengan jangkauan antara 10 hingga 300 km atau 6,2 hingga 186 mil,
Podlet dapat melacak hingga 200 target secara bersamaan dan mampu mengikuti proyektil yang masuk. Bergerak dengan kecepatan 4.400 km per jam atau sedikit lebih dari 2.200 mil per jam, Rusia membutuhkan sistem seperti ini. Mereka memberi peringatan dini terhadap drone dan rudal masuk, sehingga Rusia bisa mengatur pertahanan udaranya untuk menghancurkan ancaman sebelum mencapai sasaran. Itu tidak terjadi pada malam 19 April Podlik K1 dihancurkan oleh jenis ancaman yang seharusnya bisa dideteksinya. Kegagalan Podlik K1 atau sistem pertahanan udara yang seharusnya aktif saat radar Rusia mendeteksi ancaman membuat Putin kehilangan 5 juta dolar. Angka itu kemungkinan bisa naik puluhan juta dolar lagi untuk 2 kapal pendarat yang dibuat tidak bisa beroperasi oleh para hantu itu. Oh, dan kalau Anda masih ragu tentang keberhasilan serangan terbaru Ukraina di Crimea, HUR sudah selangkah lebih maju. Mereka tidak hanya mengatakan apa yang mereka lakukan, tapi juga punya rekaman untuk membuktikannya. Dipublikasikan di Telegram bersama pernyataan tentang aksi para hantu di malam Crimea, rekaman ini menampilkan sudut pandang beberapa drone Ukraina saat mendekat. Dalam 25 detik pertama video tersebut, kita melihat sebuah drone Ukraina mendekati salah satu kapal pendarat Rusia sebelum akhirnya mengenai sasaran secara langsung. Rekaman drone langsung hilang saat ia melepaskan muatan peledak. Kemudian drone kedua menghantam kapal kedua dengan hasil yang persis sama. Rekaman ini tidak menunjukkan pertahanan udara Rusia menembak atau meluncurkan rudal. Hampir seperti para hantu itu mendapat kesempatan jelas untuk menyerang kapal-kapal Rusia, yang merupakan indikator lain bahwa Putin memang tidak memiliki perlengkapan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Crimea dengan baik. Ternyata, peluang menyerang yang terbuka itu adalah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh Ukraina. Hal ini menjadi masalah bagi Rusia. Serangan Ukraina terbaru di Crimea yang diduduki menyoroti kampanye penghancuran yang melemahkan pertahanan Rusia di semenanjung itu. Seperti dijelaskan di pos utama, Crimea menjadi pusat logistik dan angkatan laut utama armada Laut Hitam Rusia, baik saat invasi ke Ukraina maupun 8 tahun setelah aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia pada 2014. Sebagian besar komunitas internasional terus mengakui Crimea sebagai milik Ukraina, meskipun ada pendudukan Rusia dan referendum tentang masa depan semenanjung tersebut yang hampir pasti tidak sah. Ukraina berusaha membebaskan Crimea secara permanen. Tetap bersama kami untuk pembahasan lanjutan kampanye Crimea Ukraina di video ini. Sebelum membahas itu, Ukraina belum selesai soal posisi Rusia di Laut Hitam pada 19 April. Ketika kapal-kapal terbakar dan radar menunjukkan ketidakbergunaan mereka, situasi di luar Crimea makin memanas. Sebuah pusat minyak kembali diserang, sebelumnya juga pernah jadi target Ukraina. Pada laporan 20 April, Kyiv Post menyebut Ukraina memperluas kampanye terhadap minyak Rusia dengan mengirim drone ke kilang minyak dan pusat ekspor Tuapse. Perlu dicatat, Tuapse adalah satu-satunya pusat ekspor Laut Hitam Rusia dan bukan di Crimea. Tuapse terletak di Krasnodar Krai, Rusia, di timur Crimea, dan menjadi lokasi pelabuhan Novorossiysk, tempat Rusia menempatkan sebagian besar armada Laut Hitam setelah meninggalkan Sevastopol. Serangan kedua ini dikonfirmasi oleh staf umum Ukraina, yang juga memakai Telegram untuk membagikan foto kebakaran besar di tengah asap tebal yang menyelimuti salah satu kilang dan pusat ekspor utama Rusia. Kilang minyak Tuapse di Krasnodar kembali diserang. Serangan mengenai tangki penyimpanan dan menyebabkan kebakaran di fasilitas itu menurut staf umum Ukraina. Ada tambahan informasi kecil yang kurang diberitakan, yaitu drone Ukraina juga menyerang depot minyak di Crimea yang diduduki. Depot minyak Farbiska kini terbakar seterang kilang yang kemungkinan memasok minyak di sana. Kedua serangan ini makin menyulitkan pengiriman bahan bakar ke pasukan di daratan utama Ukraina. Lebih banyak detail datang dari media United 24. Disebutkan bahwa warga setempat sudah mengirimkan foto, video, dan laporan ke media independen seperti Astra. Ceritanya sama di semua laporan ini. Kebakaran besar, asap tebal menyelimuti, beberapa tangki penyimpanan bahan bakar di Tuapse terbakar setelah serangan drone massal yang sama sekali tidak siap dihadapi Rusia. Kebakaran di Tuapse makin meluas. Hingga 10 dari reservoir penyimpanan fasilitas tersebut terdampak oleh kobaran api yang melanda kilang berkapasitas pengolahan tahunan 12 juta ton minyak. Lokasi ini memproduksi solar sesuai standar Euro 5 sehingga Tuapse menjadi pusat ekspor minyak utama Rusia di Laut Hitam. Fasilitas ini juga memproduksi minyak bakar, bahan bakar penerbangan, bensin, dan produk minyak lain yang dibutuhkan militer Rusia di daratan utama untuk menyerang posisi Ukraina. Tuapse sangat penting bagi Rusia.
Ukraina sangat paham sehingga mereka telah menyerang fasilitas ini 9 kali sejak invasi besar-besaran Putin tahun 2022. Salah satu serangan itu terjadi beberapa hari sebelum serangan terbaru ke kilang itu. 19 April bukan kejadian terpisah, melainkan bagian dari strategi klasik Ukraina bernama Double Tap. Inilah yang kami bahas di acara The Military Show. Kami menyajikan informasi lengkap, bukan sekedar berita utama. Jika Anda mendapat wawasan dari kami, jangan lupa berlangganan The Military Show. Rusia pasti sangat marah atas serangan Tuapsa pada 19 April. Hanya 3 hari sebelumnya, Rusia sedang menghadapi serangan Ukraina yang berbeda terhadap fasilitas yang sama persis. Tangki bahan bakar terbakar dan beberapa ledakan terjadi selama serangan ini yang skalanya cukup besar sehingga memaksa otoritas di Bandara Krasnodar memberlakukan pembatasan penerbangan sementara. Kiev Post melaporkan serangan awal ini memicu kebakaran besar hingga lebih dari 150 petugas pemadam dan personel darurat dikerahkan untuk memadamkannya. Ekspresi wajah para petugas pemadam kebakaran pada 19 April pasti lucu dilihat. Tepat saat mereka mengira telah berhasil mengendalikan kebakaran yang disebabkan oleh Ukraina, suara dengungan drone di atas kepala mengungkapkan bahwa mereka harus mengulang semuanya dari awal lagi. Tuapsi adalah target, dan sepertinya Ukraina akan terus menyerang berulang kali sampai Putin paham bahwa menggunakan pusat ekspor minyak Laut Hitamnya bukanlah pilihan. Serangan di Tuapsi menunjukkan Ukraina semakin gencar menjalankan strategi ganda untuk mengusir Rusia dari Laut Hitam dan menekan sektor minyak Rusia. Drone Ukraina harus melewati atau mengitari Crimea untuk menuju Tuapsi, dan itu tak bisa dihindari. Yang seharusnya terjadi adalah sistem radar Rusia mendeteksi drone-drone tersebut, lalu pertahanan udara menembak jatuh mereka dari langit. Namun itu tidak terjadi. Drone Ukraina menyerang dan melewati Crimea, menunjukkan adanya celah besar dalam pertahanan semenanjung Putin. Sedangkan untuk minyak, Ukraina sudah menargetkan sektor minyak Rusia selama berbulan-bulan sekarang. Namun, Ukraina meningkatkan serangan sejak akhir Maret, kemungkinan karena Iris Reka sementara mencabut sanksi ekspor minyak Rusia akibat kekacauan di Selat Hormuz. Ukraina merespons jeda sanksi itu dengan serangan berminggu-minggu yang membakar pusat ekspor dan kilang minyak Rusia. Tujuannya dua. Pertama, menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Kirilo Budanov, Ukraina ingin menunjukkan masih punya banyak kartu dalam negosiasi perdamaian lewat serangan-serangan ini. Rusia ingin membentuk narasi bahwa Ukraina sudah kehabisan tenaga. Itu sulit dilakukan ketika kapal-kapal Anda tenggelam, radar Anda dihancurkan, dan infrastruktur minyak Anda terbakar akibat serangan drone Ukraina. Ukraina ingin memastikan Rusia tidak bisa meraup keuntungan sebesar yang diinginkan Putin setelah guncangan harga minyak akibat operasi Epic Fury di Iran. Rusia seharusnya mendapat banyak uang dari minyak sekarang. Blokade Selat Hormuz telah menyebabkan minyak mentah Euros Rusia diperdagangkan dengan harga yang mendekati $100 per barel hanya beberapa minggu yang lalu. Serangan seperti di Tuapsi berhasil untuk Ukraina. Menurut Suara Baru Ukraina, kebakaran di terminal dan kilang minyak Rusia menyebabkan kerugian pendapatan minyak hingga $100 juta per hari. Itu semua adalah pendapatan yang diharapkan Putin bisa kenakan pajak agar dia bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk mesin perangnya. Kini Rusia mengalami penurunan pendapatan minyak bulanan sebesar $3 miliar selama Ukraina terus mempertahankan tingkat serangan terhadap sektor minyak Rusia seperti beberapa minggu terakhir. Tapi mari kita kembali ke Crimea dan Laut Hitam. Sebelumnya kami telah menginformasikan bahwa peristiwa 19 April merupakan bagian dari kampanye Ukraina untuk membebaskan semenanjung Crimea. Ukraina telah menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan serangan balasan ke semenanjung itu melalui darat. Mereka akan mengirim pasukan ke titik-titik sempit yang membuat mereka mudah dibombardir dengan artileri dan serangan udara. Jadi, Ukraina telah menjalankan strategi jangka panjang. Dengan melemahkan pertahanan Rusia di Crimea dan Laut Hitam, Ukraina membuat Crimea jadi terlalu berbahaya bagi banyak warga Rusia di wilayah pendudukan itu. Kita melihat perubahan menarik dalam cara orang-orang dan tentara Rusia memandang Crimea sejak Putin menginvasi Ukraina. Pada tahun-tahun awal perang, Crimea dianggap sebagai semacam tempat yang aman, setidaknya jika dibandingkan dengan daratan utama Ukraina, di mana sebagian besar pertempuran sedang berlangsung. Semenanjung itu di luar jangkauan rudal dan drone Ukraina, meski senjata tersebut berpengaruh di Laut Hitam saat perang. Kita mulai melihat apa yang bisa mereka lakukan di Crimea. Namun, bahkan hingga Januari 2024, Business Insider masih melaporkan tentang seluruh peleton tentara Rusia yang meninggalkan garis depan dan mencoba melarikan diri ke Crimea. Persepsi rata-rata orang Rusia tentang Crimea adalah bahwa tempat itu aman. Sekarang, tidak lagi begitu.
Hanya sedikit lebih dari setahun kemudian, Crimea telah berubah dari tempat yang dulunya menjadi tujuan pelarian menjadi tempat yang sekarang justru ditinggalkan oleh orang Rusia. Laporan April 2025 dari RBC Ukraina mengungkap kelompok partisan Ukraina Artesh menemukan para perwira Rusia dan keluarganya melarikan diri secara massal dari semenanjung yang dianeksasi. Kepanikan melanda para perwira senior Armada Laut Hitam yang berusaha pergi secepat mungkin. Prajurit biasa yang ditempatkan di Crimea justru dikorbankan. Semua cuti untuk tentara Rusia, kecuali untuk perwira senior, telah dibatalkan dan ada patroli penjaga di jalan-jalan yang mengawasi segala sesuatu, mulai dari pembelot hingga calon pelaku sabotase. Tempat yang dulu aman kini menjadi zona berbahaya akibat kampanye Ukraina melawan pasukan pendudukan di Crimea. Jika invasi darat tak bisa dilakukan, Ukraina akan menghancurkan seluruh pertahanan yang dibangun Putin di Crimea. Dan dalam prosesnya, Ukraina akan menunjukkan kepada mereka yang tinggal di semenanjung itu, baik tentara Rusia maupun warga sipil, bahwa mereka harus pergi secepat mungkin. Para pelaut yang baru mengalami PTSD setelah menyaksikan 2 kapal pendarat mereka hancur, itu baru permulaan. Oh, dan Rusia justru membuat segalanya jadi jauh lebih buruk. Eksodus massal dari Crimea bisa terjadi karena Rusia mungkin memperburuk penderitaan akibat Ukraina dengan memobilisasi secara paksa mereka yang tinggal di Crimea. Menurut Dmytro Pletenchuk, juru bicara Angkatan Laut Ukraina, berbicara kepada TSN English pada 23 Maret, dia mengomentari bagaimana pasukan pertahanan selatan Rusia akan mulai melibatkan warga Crimea yang dimobilisasi dalam operasi tempur langsung melawan Ukraina mulai 1 April. Ini bukan hal baru, klaim Pletenchuk, mencatat sudah ratusan korban jiwa dari Crimea dalam perang Rusia-Ukraina. Mobilisasi paksa secara langsung itu sepenuhnya sudah diduga. Jika sudah terjadi di Zaporizhia dan Kherson yang diduduki, mengapa tidak bisa terjadi di Crimea juga, tambah Pletenchuk. Ukraina telah mengubah Crimea dari wilayah aman menjadi zona berbahaya bagi Rusia. Sekarang Putin semakin nekat dengan memaksa mobilisasi terhadap orang-orang yang telah bermigrasi dari Rusia untuk membantu Kremlin memperkuat cengkeraman ilegalnya atas semenanjung Crimea. Apa yang Putin harapkan dari ini? Tak lama lagi, bukan hanya perwira yang ingin menjauh dari Crimea. Warga sipil dan pasukan cadangan ingin segera pergi dari sana. Yang tidak pergi akan berakhir di Ukraina dan pasti hancur saat tiba di garis depan. Inti pesan kami sederhana, saat jumlah orang Rusia di Crimea menurun, cengkeraman Putin atas wilayah itu melemah. Ukraina memanfaatkan fakta ini dengan mengubah Crimea menjadi zona abu-abu dalam perang di Ukraina. Sumber kekuatan Rusia justru berubah menjadi kelemahan besar bagi Putin, menjadi beban strategis yang kini mudah dijangkau drone dan rudal generasi baru Ukraina, serta akan terus diserang. Jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia terbukti rentan karena serangan Ukraina berulang. Armada Laut Hitam nyaris tak lagi berperan di Laut Hitam. Setiap minggu, sistem pertahanan udara, instalasi minyak, dan fasilitas militer Rusia di Crimea dihancurkan. Apa yang dulunya merupakan basis untuk semua operasi Rusia di selatan, kini telah menguras sumber daya Putin. New Eastern Europe menyebut Rusia masih menempatkan sekitar 150.000 tentara di Crimea. Mereka menunggu serangan darat Ukraina yang tidak akan datang dan tak bisa ke daratan utama karena kapal mereka dihancurkan Ukraina. Mereka jadi tidak berguna. Pasukan darat bertahan melawan drone dan rudal yang tak dapat mereka hentikan. Sekarang Rusia menghadapi situasi serba salah di Crimea. Mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertahankan di semenanjung itu, namun tidak cukup sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi target-target paling berharga di wilayah tersebut. Ukraina telah melemahkan pertahanan udara, menciptakan koridor udara aman untuk serangan seperti pada 19 April. Jika Rusia tambah pertahanan di Crimea, pasukannya di daratan utama jadi lemah. Jika mereka mempertahankan pertahanan itu di dalam Ukraina, Crimea akan menjadi semakin rentan setiap kali terjadi serangan drone. Inilah kejeniusan strategi Ukraina di Laut Hitam. Tanpa mengirim tentara, Ukraina berhasil melemahkan kendali Putin di Crimea dan Laut Hitam. Pembebasan tak selalu perlu pasukan menerobos pertahanan. Itu bisa terjadi lewat kampanye konsisten yang mengusir pihak yang sejak awal menduduki wilayah tersebut. Serangan jarak jauh Ukraina berhasil memaksa sebagian besar armada Laut Hitam meninggalkan perairan asal namanya. Di Crimea, setiap serangan terhadap pelabuhan dan fasilitas militer bersama kebakaran minyak yang terlihat dari daratan Rusia menyirimkan pesan. Pergilah selagi masih bisa, Ukraina takkan berhenti. Dengan ancaman mobilisasi, Putin bisa saja mendapati lebih banyak warga Rusia mulai mengindahkan pesan itu.
Kampanye Ukraina untuk membebaskan wilayah yang diduduki tidak berakhir di Crimea. Di daratan utama, khususnya selatan, Ukraina membebaskan wilayahnya dengan cara yang lebih tradisional. Drone jarak jauh Ukraina menyulut api. Sekarang kobaran api mengamuk di Rusia. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah minyak Rusia terbakar sebanyak ini. Bahkan tidak ada yang mendekati. Serangan demi serangan membuat Ukraina memicu badai api besar yang tidak bisa dipadamkan Rusia. Aset vital telah dibakar habis hingga rata tanah. Ukraina telah melakukan hal luar biasa. Dan untuk Rusia, sekarang mereka menghadapi masa depan di mana minyaknya tidak lagi bisa menjadi penyelamat seperti dulu. Pertama, kami membawa Anda ke malam tanggal 18 April. Pada tanggal itu, Ukraina meluncurkan kawanan drone ke wilayah Rusia. Semua menargetkan satu hal, yaitu infrastruktur minyak yang selama ini menopang Rusia. Saat invasi Putin ke Ukraina memasuki tahun kelima, tidak ada yang aman dari Ukraina pada malam itu. Di Samara, 2 kilang minyak Rusia diserang benda terbang bermuatan peledak, sanksi yang telah diluncurkan Ukraina untuk menambah kerusakan yang telah ditimbulkan oleh sanksi tradisional terhadap Rusia secara khusus. Cizre dan Novokuvishevsk terbakar, dengan laporan kebakaran di kedua lokasi tersebut, serta lebih ke barat di Leningrad. Drone-drone Ukraina menghantam terminal minyak RPK Vysotsk Lukoil 2 yang memainkan peran kunci dalam membantu Rusia mengekspor minyaknya melalui pelabuhan-pelabuhan Laut Baltik. Dan akhirnya, wilayah Krasnodar harus menghadapi drone-drone Ukraina saat mereka melaju menuju stasiun pompa minyak Tikhoretsk. Pertahanan udara Rusia di Krasnodar gagal. Drone Ukraina kembali berhasil menghantam sasaran secara langsung. Kementerian Pertahanan Rusia tetap diam soal serangan Ukraina ke fasilitas minyak di seluruh Rusia. Mereka bahkan tak bisa memberi alasan standar soal puing drone yang biasa kita dengar saat drone Ukraina menimbulkan kerusakan besar. Kementerian hanya menyatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 258 drone Ukraina pada malam 18 April, termasuk beberapa di wilayah yang kini terbakar. Mungkin Rusia berhasil menembak jatuh beberapa drone Ukraina, tapi itu jelas belum cukup menghentikan Ukraina menahan Rusia. Staf Umum Ukraina menggunakan Telegram untuk mengumumkan serangan sukses mereka dan mengungkapkan bahwa Rusia tidak bisa menyangkal bahwa serangan itu benar-benar terjadi. Semua fasilitas terlibat memasok kebutuhan angkatan bersenjata penjajah Rusia, ungkap staf umum sambil membagikan foto lokasi serangan. Setiap foto menunjukkan hal yang persis sama. Asap hitam tebal membumbung dari fasilitas minyak Rusia yang jelas-jelas telah terkena sesuatu yang menimbulkan ledakan dan kobaran api. Ukraina masih mengevaluasi kerusakan dan memastikan target yang berhasil dihantam di fasilitas-fasilitas itu. Namun minyak Rusia jelas kembali terbakar. Inilah yang kini harus dihadapi Putin. Serangkaian serangan ini hanyalah contoh terbaru dari kampanye yang terus meningkat yang telah dilancarkan Ukraina terhadap Rusia. Kampanye itu menimbulkan masalah serius bagi Rusia yang akan segera kita bahas. Sebelumnya Anda tidak mengira Ukraina akan sudah selesai dengan kilang dan fasilitas minyak Rusia pada 18 April kan? Selain menyerang bahan bakar dan minyak di wilayah Putin, drone Ukraina juga menargetkan pasukan Rusia di Mariupol yang diduduki sejak awal perang. Drone jarak menengah Ukraina berhasil menyerang langsung lokasi penyimpanan pelumas dan bahan bakar pasukan Rusia untuk perawatan peralatan hingga menjalankan kendaraan yang digunakan menyerang posisi Ukraina. Kaitannya jelas. Ukraina menghancurkan kilang pembuat produk ini di Rusia dan menghancurkan produknya di wilayah pendudukan. Ini adalah serangan yang memberi dua keuntungan sekaligus terhadap strategi darat Rusia, sehingga infanteri Rusia tak akan mendapat bahan bakar dan pelumas dalam waktu lama. Di sektor Mariupol, Ukraina bahkan berhasil menemukan waktu untuk menyerang target yang tidak berhubungan dengan minyak di Mangush dan Grafska, yang keduanya berada di wilayah Donetsk. Drone Ukraina berhasil menghancurkan unit perbaikan Rusia. Mereka melakukan hal yang sama di sektor Zaporizhia, di mana mereka menyerang unit-unit di distrik Tokmak. Yang kita saksikan di sini adalah kebangkitan Ukraina sebagai kekuatan drone jarak jauh yang menyaingi Rusia dan melampaui para ahli strategi Putin. Terkait target strategis, Rusia cenderung menyerang hampir semua hal di Ukraina, terutama jika itu menakuti warga sipil. Ukraina lebih fokus, sering menarget minyak Rusia di wilayah Rusia dan melumpuhkan militer Putin di wilayah pendudukan. Kebakaran hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya kini melanda kilang dan terminal minyak di seluruh Rusia. Ukraina masih punya banyak lagi. Beberapa hari kemudian pada 20 April diberitakan Ukraina menyerang pelabuhan minyak Tuapse, salah satu jalur logistik utama Rusia di Laut Hitam.
Ukraina kembali menyerang pelabuhan itu dalam waktu kurang dari seminggu. Serangan ini kembali menimbulkan kebakaran besar hanya beberapa jam setelah Rusia memadamkan kebakaran serupa akibat serangan 16 April. Tuapse juga menjadi lokasi kilang minyak Rusia lain yang dapat memproses hingga 240.000 barel minyak mentah per hari. Jika Anda mulai melihat pola di sini, Anda tidak sendirian. Ukraina berupaya menutupi wilayah Rusia seluas mungkin dengan asap hitam. Pesan itu disampaikan kepada rakyat Putin. Presiden Anda memulai perang, kini perang datang ke depan pintu rumah Anda. Ada unsur waktu tertentu dalam serangan Ukraina pada 18 dan 20 April terhadap minyak Rusia juga. Pada 18 April, berita tersebar bahwa Departemen Keuangan telah memperpanjang penangguhan sanksi Amerika yang menargetkan pengiriman minyak Rusia sejak awal invasi Putin. Perpanjangan ini terjadi usai penangguhan sanksi oleh Amerika Serikat. Guncangan harga minyak akibat pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas operasi Epic Fury. Penangguhan sanksi ini berlangsung 30 hari, terjadi 2 hari setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan AS tidak akan memperpanjang jeda sanksinya. Ukraina tentu tidak senang jika Rusia diizinkan menjual minyak tanpa hambatan. Artinya, ratusan juta hingga miliaran dolar masuk ke Rusia dan dapat dipajaki Putin untuk membiayai perang melawan Ukraina. Anda bisa berargumen drone-drone terbang di Rusia dan kilang minyak terbakar karena Ukraina ingin agar pencabutan sanksi jadi tidak relevan. Kapal Anda bisa berlayar Putin, tapi itu tak berarti jika minyak yang harus diangkut sudah habis. Namun pada titik ini Anda mungkin bertanya-tanya, apakah yang dilakukan Ukraina pada 18 April bersama dengan serangan 20 April terhadap Tuapse benar-benar berarti bahwa minyak Rusia terbakar seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Ukraina ke kilang minyak sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025, kita melihat serangan-serangan seperti ini meningkat drastis, menghasilkan tahun di mana Ukraina melakukan 120 serangan terhadap fasilitas energi Rusia. 81 diantaranya menargetkan kilang minyak. Pada akhir tahun, Rusia kehilangan 13 miliar dolar akibat serangan semacam ini. Strategi ini bukan hal baru, namun ada bagian teka-teki terbaru yang belum kami ungkapkan. 5 serangan yang kami bahas ini adalah yang terbaru dari Ukraina. Sejak ES mengumumkan jeda sanksi pertama pada Rusia Maret lalu, Ukraina terus menyerang Rusia, memicu badai besar yang belum pernah dihadapi Putin. Itu mengubah segalanya dari segi ukuran dan skala serangan Ukraina. Sebelum membahas itu, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini. Kita baru melihat puncak gunung es pada 18 April. Jika kita menyelam lebih dalam, Anda akan melihat kampanye serangan Ukraina yang telah merusak industri minyak Rusia. Mari kita ke wilayah Baltik. Ukraina menghancurkan terminal minyak di Leningrad hanyalah secuil gambaran neraka yang dilancarkan negara itu di wilayah barat Rusia ini selama sebulan terakhir. Pada 31 Maret, BBC melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan berulang kali terhadap 3 lokasi minyak di wilayah Leningrad, termasuk kilang minyak Karishi di Pelabuhan Laut Hitam Rusia yang vital di Ust-Luga dan Primorsk. Pelabuhan-pelabuhan itu bertanggung jawab atas 42% ekspor minyak Rusia. Keduanya juga mengalami kerusakan infrastruktur dan tangki penyimpanan terbakar. Masing-masing 8 tangki terbakar di Primorsk dan Ust-Luga akibat serangan Ukraina pada Maret, sehingga pelabuhan sempat ditutup saat otoritas menangani kerusakan. Serangan Ukraina sangat besar hingga Presiden Volodymyr Zelensky melaporkan beberapa sekutu meminta Ukraina mengurangi intensitasnya. Zelensky tidak menyebut siapa yang meminta, kemungkinan karena harga minyak naik akibat situasi di Selat Hormuz. Tanggal 18 April menegaskan Ukraina tak akan berhenti karena siapapun. Ukraina tidak akan membiarkan situasi yang terjadi ribuan mil jauhnya mengalihkan perhatiannya dari upaya untuk menyakiti Rusia dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Ukraina tentu tidak akan membiarkan Rusia diuntungkan dari pencabutan sanksi dan kenaikan harga minyak. Analis industri minyak dan gas, Boris Arenstein, sudah menyebut apa yang dilakukan Ukraina di wilayah Leningrad sebagai ancaman paling serius terhadap ekspor minyak Rusia sejak perang dimulai. Itulah intinya. Jika Barat tidak akan melakukan cukup banyak dengan sanksinya terhadap Rusia dan Amerika Serikat akan menghentikan sementara sanksinya, maka Ukraina akan mengambil tindakan sendiri. Ukraina telah melakukan ini sejak pertengahan Maret. Apa yang terjadi pada 18 April merupakan lanjutan kampanye pengeboman strategis yang kini bisa dipertahankan Ukraina karena pasokan drone jarak jauh yang kuat. Serangan terus terjadi,
Tuapse telah 2 kali diserang Ukraina dalam seminggu terakhir. Pada 5 April, Ukraina juga menyerang kilang milik Lukoil di kota Kostovo, yang kemudian diikuti dengan serangan lain terhadap terminal minyak di, ya benar, Leningrad. Ini adalah badai api Ukraina, rentetan drone tanpa henti yang tidak bisa sepenuhnya dicegat oleh Rusia, yang menyebabkan kebakaran besar di seluruh wilayah Putin. Ketika kami mengatakan bahwa Rusia terbakar seperti belum pernah terjadi sebelumnya, inilah yang kami maksud. 18 April, hanyalah Ukraina menambah bahan bakar ke dalam kobaran api yang begitu besar, sehingga mengancam melahap satu-satunya industri yang menjadi bahan bakar mesin perang yang dikirimkan Putin ke Ukraina. Adapun respon Rusia terhadap semua ini, ya tentu saja mereka tidak akan senang, bukan? Meski menyangkal dan mengklaim menembak jatuh semua drone Ukraina, Rusia panik. Dan memang seharusnya. Serangan Ukraina memperburuk masalah besar menjadi bencana bagi tentara dan ekonomi Rusia. Kita akan bahas keduanya sebentar lagi. Pertama, ada kepanikan Rusia. Suara-suara di dalam Kremlin sudah mulai mencoba memperingatkan Putin bahwa Ukraina mulai unggul dalam hal drone jarak jauh. Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan dan kini Kepala Dewan Keamanan Rusia, termasuk salah satu suara itu. Dia mengklaim drone buatan Ukraina kini mampu menjangkau seluruh wilayah Rusia tanpa ada yang aman dari serangan. Drone Ukraina mampu menempuh ratusan hingga lebih dari 1.000 mil untuk mencapai target. Dan Ukraina memproduksi drone-drone tersebut dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mereka selalu bisa mencoba lagi jika salah satu serangannya tidak berhasil. Sekarang Ukraina berada pada titik di mana mereka meluncurkan lebih banyak serangan lintas batas ke Rusia daripada jumlah serangan yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Maret lalu, Ukraina mengalahkan Rusia dengan selisih hampir 900 drone. Sebanyak 7.347 drone Ukraina memasuki Rusia, dan menurut Kementerian Pertahanan Rusia, semuanya ditembak jatuh pada Maret. Kilang dan depot yang terbakar menceritakan kisah yang sangat berbeda, karena Ukraina jelas telah membalikan keadaan di salah satu bidang perang di mana Rusia dulu memegang keunggulan yang jelas. Serangan besar kini jadi kunci strategi Ukraina. Sedangkan bagi Kremlin, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Ukraina. Disitulah kepanikan mulai muncul. Menyadari bahwa setiap upaya untuk mengancam Ukraina agar tidak menggunakan drone yang mereka kembangkan sendiri akan sia-sia. Juru bicara Putin kini fokus ke mitra Ukraina di Eropa dan telah memberi peringatan. Rusia akan mengalihkan perhatian ke Eropa jika Ukraina terus menyerang minyak Rusia tanpa tindakan pencegahan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Rusia masih belum jelas. Hanya diklaim bahwa akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Jika Putin tetap pada pola biasanya, tak ada hal penting terjadi, namun ia tetap kirim drone dan kapal ke wilayah NATO. Mantan Presiden Rusia dan penjilat Putin yang terkenal Dmitry Medvedev mengklaim Rusia telah membuat daftar target potensial di Eropa, terutama negara-negara yang punya perjanjian produksi bersama dengan Ukraina. Tak satu pun ancaman ini berdampak seperti yang Rusia harapkan. Mitra Eropa Ukraina tahu Rusia punya daftar target, dan mereka juga pasti punya daftar target Rusia. Ancaman ini sama lemahnya dan nyaris tak ditutup-tutupi. Rusia sadar ucapan atau tindakan mereka tak akan menghentikan Ukraina mengirim lebih banyak drone ke wilayahnya. Putin menuai apa yang dia tanam setelah lebih dari 4 tahun meneror Ukraina dengan drone dan rudal tipe Shahed. Kini Rusia mulai merasakan perlakuan yang sama, dan Putin cuma merengek serta mengancam, tapi tak berhasil melakukan apapun. Hal itu sudah memalukan bagi Rusia. Mereka tak mampu menghentikan drone Ukraina meski mengklaim punya salah satu militer terkuat di dunia. Seekor harimau tertentu ternyata hanya harimau kertas. Rusia tidak senang dengan semua ini. Sementara Kremlin berusaha secara tidak langsung menghentikan Ukraina dengan menekan mitra-mitra Eropanya, mereka juga harus menghadapi dampak serangan Ukraina ke minyak Rusia. Pertama, ada masalah uang. Dalam laporan tanggal 18 April yang kebetulan bertepatan dengan 4 serangan yang memicu kebakaran lebih besar di Rusia, UKR Inform mengungkapkan bahwa Ukraina telah memaksa pengiriman minyak Rusia turun sekitar 880.000 barel per hari. Itu berarti sekitar 100 juta dolar diambil dari dana perang Rusia setiap harinya. Jumlah itu kemungkinan besar akan terus naik karena Ukraina makin sering menyerang kilang dan terminal minyak. Zelensky menyatakan Ukraina telah menimbulkan kerugian setidaknya 2,3 miliar dolar pada sektor minyak Rusia hanya pada bulan Maret. Jika Ukraina berhasil mempertahankan, Rusia akan kehilangan 27,6 miliar dolar hingga akhir 2026. 2 kali lipat dari kerugian akibat serangan Ukraina pada 2025.
Dan jika Ukraina bisa terus menyebabkan kerugian sebesar 100 juta dolar per hari, seperti yang kita lihat sejak akhir Maret, kerusakan ekonomi terhadap Rusia bisa menjadi lebih parah lagi. Rusia terpaksa mengalihkan pengiriman minyak ke seluruh negeri, yang juga berdampak pada militernya. Penundaan terjadi di mana-mana. Minyak dan bahan bakar untuk Ukraina yang diduduki tertahan karena Rusia sulit mencari tempat aman untuk menyimpan dan mengangkutnya. Secara bertahap, sistem logistik minyak musuh kehilangan kemampuan mengekspor tanpa gangguan. Dampaknya mulai terlihat di medan perang. Lebih sedikit sumber daya untuk musuh berarti peluang lebih besar bagi unit kami, ujar pasukan sistem tak berawak Ukraina di Telegram. Salah satu lokasi yang dipakai Rusia untuk mengalihkan pengiriman minyaknya oleh Rusia adalah Tuapse. Serangan Ukraina pada 20 April ke pelabuhan utama itu kini semakin masuk akal. Ada masalah yang jarang diberitakan akibat Ukraina memicu ledakan di berbagai wilayah Rusia, kini jadi masalah bagi Putin. Menurut media Ukraina Obos, pejabat di beberapa wilayah yang menjadi target serangan Ukraina kini meminta Kremlin untuk memperkuat pertahanan udara di wilayah-wilayah tersebut. Itu adalah respons yang wajar dan logis. Menurut Gubernur wilayah Leningrad Alexander Drozdenko, sumber daya material sudah dialokasikan ke distrik militer Leningrad khusus untuk tujuan ini. Namun ada masalah dengan solusi itu. Rusia kekurangan sistem pertahanan udara untuk melindungi diri dari drone Ukraina. Sejak awal invasi Putin, menurut Minfin, Rusia telah kehilangan 1.350 sistem pertahanan udara hingga 21 April. Jumlah sistemnya sangat besar dan banyak yang justru dihancurkan oleh drone yang seharusnya mereka jatuhkan dari langit. Yang lebih buruk lagi bagi Rusia, sekarang Ukraina telah mengembangkan drone jarak menengah yang memungkinkannya menyerang di wilayah pendudukan dengan frekuensi lebih tinggi. Pertahanan udara Rusia yang berada di dalam Ukraina pun kini hancur. Dari 1.530 serangan Ukraina yang diluncurkan di Rusia dan wilayah pendudukan antara Juni 2025 hingga Maret 2026, 492 diantaranya berhasil menghancurkan infrastruktur pertahanan udara Rusia. Hal ini menempatkan Rusia pada posisi di mana mereka membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara, tepat pada saat mereka tidak memilikinya. Lapisan lain dari kampanye Ukraina terhadap minyak Rusia terungkap. Ukraina tahu bahwa Rusia akan mencoba merespons tindakan mereka dengan memasang pertahanan udara di kilang dan terminal minyak. Sekali lagi, itu adalah hal yang logis. Sistem pertahanan udara itu harus diambil dari tempat lain karena Rusia sudah tidak punya cadangan lagi. Sistem-sistem itu akan ditarik dari wilayah pendudukan dan target militer penting di Rusia. Putin mungkin bisa menyelamatkan sebagian minyaknya, tapi langkah ini membuat target lain rentan. Ini situasi serba rugi bagi Rusia. Saat api terus menyala dan drone makin banyak berdatangan, Rusia hanya mampu mengancam tanpa hasil dan merombak pertahanan udaranya yang lemah setelah 4 tahun diserang Ukraina. Rusia bahkan belum mendekati menemukan solusi untuk masalah-masalah baru yang ditimbulkan Ukraina pada tahun 2026. Dan kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum kami melaporkan serangan-serangan baru terhadap fasilitas minyak Rusia. Sementara Ukraina terus menjalankan kampanye yang membuat Rusia kehabisan sumber daya. Kami perkirakan hanya beberapa hari lagi. Sambil menunggu laporan serangan jarak jauh Ukraina berikutnya, cari tahu tentang kepanikan yang melanda Kremlin saat ini. Jika anda mengatakan kepada siapa pun yang menyaksikan jam-jam pertama invasi besar-besaran Rusia yang kacau, bahawa Ukraina masih akan bertahan lebih dari 4 tahun kemudian, hampir tidak ada yang akan mempercayai anda. Tapi inilah kenyataannya. Bukan hanya Ukraina masih bertahan hingga awal Maret 2026, tetapi menurut sebagian besar indikator yang dapat diukur, Ukraina berada dalam posisi operasional yang lebih kuat dibandingkan tahun 2025. Ada beberapa alasan berbeza untuk hal ini. Semuanya berpusat pada fakta bahawa Ukraina mampu mengembangkan senjata dan taktik yang lebih efektif selama perang, sementara Rusia tetap bertahan dengan cara-cara lama. Bahkan, keadaannya telah berbalik sedemikian rupa sehingga bukan hanya Ukraina berhasil menembus garis depan Rusia, tetapi Rusia tampaknya tidak mampu menghentikan kemajuan Ukraina. Kunci bagi Ukraina adalah menyerang pada titik yang paling menyakitkan. Mari mulai dengan kerangka besar dari Bill Grodo, finansier dan aktivis anti korupsi yang dikenal kritis dalam ekonomi perang Rusia. Ia mengajukan 2 poin utama. Di satu sisi, Rusia telah membuat kesalahan taktis besar yang telah kita bahas secara mendalam selama 4 tahun perang ini. Namun, argumen lain menyebut Presiden Ukraina Vladimir Zelensky tak lagi ingin menunggu Barat memberi tekanan ekonomi pada Rusia.
Sebaliknya, Ukraina melakukannya secara langsung. Dengan serangan terhadap kilang minyak Rusia dan serangan terhadap kapal-kapal armada bayangan yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi, Ukraina berhasil menghantam Rusia di tempat yang paling menyakitkan, iaitu langsung ke kantongnya. Setiap kilang yang tutup atau kapal tanker yang dilumpuhkan menjadi pukulan bagi pendapatan yang menopang mesin perang Rusia. Mari kita lihat angkanya. Menurut Carnegie Endowment, Ukraina berhasil melumpuhkan sekitar 38% kapasitas penyulingan minyak Rusia. Namun, analisis yang sama menunjukkan bahawa Rusia secara realistis hanya kehilangan sekitar 69% dari kapasitas ekspor bersih bahan bakarnya karena memiliki cadangan produksi berlebih. Hal ini dilakukan melalui 120 serangan sepanjang tahun 2025 yang sebagian besar berhasil menimbulkan kerusakan pada infrastruktur minyak Rusia. Serangan-serangan tersebut memuncak pada tahun 2026 dengan 40 serangan selama bulan Januari dan Februari yang mengenai setidaknya 13 target vital. Ini termasuk serangan terhadap kilang minyak Volgograd yang menghentikan 40% kapasitas produksinya. Fasilitas ini saja menyumbang sekitar 5% dari ekspor bahan bakar sebelum perang yang pada dasarnya memungkinkan Ukraina untuk semakin mendekati tujuannya memutus Rusia dari sumber daya yang menopang upayanya. Sekarang, semua ini terjadi tidak lepas dari kemampuan Ukraina untuk menjangkau target-target baru, sebuah kemampuan yang telah berkembang pesat sejak bulan-bulan awal perang. Saat itu, Ukraina sepenuhnya bergantung pada keterbatasan jarak senjata yang disuplai oleh Barat. Pada tahun 2025 dan 2026, perluasan itu dicontohkan oleh Firepoint. Perusahaan pertahanan swasta yang berbasis di Kiev didirikan pada pertengahan 2022 oleh sekelompok insinyur, arsitek dan desainer game memulai usahanya di bengkel-bengkel seadanya. Kini telah berkembang menjadi lebih dari 2,000 karyawan yang bekerja di berbagai fasilitas produksi tersembunyi di dalam dan sekitar Kiev. Secara khusus, drone FP1 layak mendapatkan perhatian khusus. Drone serang satu arah atau drone OWR adalah andalan yang telah menyebabkan kerusakan paling besar dengan jangkauan sekitar 1,000 km. Dengan hulu ledak lebih dari 27 kg tergantung pada konfigurasinya serta desain yang dioptimalkan untuk modularitas, kemudahan perakitan dan ketahanan terhadap peperangan elektronik, FP1 telah diakui melakukan lebih dari 60% serangan jarak jauh Ukraina di wilayah Rusia. Itu berarti mayoritas serangan terhadap gudang amunisi Rusia, kilang minyak dan pusat komando militer yang menjadi berita utama internasional selama setahun terakhir dilakukan oleh satu platform buatan dalam negeri. FP2 adalah tahap selanjutnya dengan daya hancur dan muatan lebih besar namun jangkauan lebih pendek, dirancang untuk menargetkan struktur diperkuat. Jangkauan yang lebih kecil, hanya 130 mil, berarti drone ini memang dirancang untuk menghancurkan pusat komando atau menghentikan Rusia agar tidak maju ke wilayah Ukraina. Namun, pada awal tahun 2026, salah satu pendiri dan kepala desainer Firepoint, Dennis Schlitterman, mengungkapkan bahawa platform tersebut seharusnya menjalani pembaruan untuk menampung hulu ledak seberat 98 pon guna meningkatkan efektivitasnya. Di atas FP1 dan FP2 dalam hal kemampuan, terdapat FP5 Flamingo. Ini adalah rudal jelajah milik Firepoint yang membawa hulu ledak seberat 2,540 pon dengan jangkauan hingga 1,900 mil. Rangka pesawatnya dibuat menggunakan lilitan serat kaca yang tembus radar, sebuah teknik yang biasanya digunakan untuk rudal balistik yang membantunya menghindari deteksi radar selama penerbangan. Produksi mulai meningkat pada pertengahan tahun 2025 dengan target 210 unit per bulan pada musim gugur. Yang lebih penting, Flamingo sudah pernah digunakan dengan sumber Ukraina mengonfirmasi serangan ke lapangan uji Kapustin Yar milik Rusia pada Januari 2026. Dalam operasi terpisah, rudal tersebut menghantam pabrik produksi rudal Iskandar di dalam wilayah Rusia. Ini adalah rudal jelajah buatan Ukraina yang menghantam pabrik-pabrik pembuat rudal yang ditembakkan Rusia ke kota-kota Ukraina. Hal ini membawa kita ke puncak ambisi Firepoint, iaitu FP9. Ini adalah rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan sekitar 500 mil, hulu ledak seberat 1,700 pon dan kecepatan terminal sekitar Mach 6,5. Sebagai perbandingan, rudal balistik Iskandar Rusia yang telah merusak infrastruktur Ukraina selama perang mengenai targetnya dengan kecepatan sekitar sepertiga dari itu. Artinya, sistem pertahanan udara hanya punya sebagian kecil waktu untuk mencegat dibanding saat menghadapi Iskandar. Dan mengingat bagaimana Rusia secara perlahan kehilangan S-400 selama perang, penyebaran FP9 secara luas bisa mempercepat sanksi ekonomi Ukraina terhadap Rusia melalui serangan rudal.
Di sepanjang semua ini, bisa dibilang faktor terpenting adalah seluruh program senjata ini ada sepenuhnya terpisah dari NATO dan batasan-batasan Barat. Rudal ATACMS yang diberikan oleh Amerika Serikat memiliki jangkauan maksimum sekitar 190 mil, pada dasarnya dibatasi untuk mencegah serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Jadi, semua yang telah mencapai Moskow atau menargetkan infrastruktur di dalam wilayah Rusia telah diproduksi secara domestik. Jika FP9 mencapai produksi massal, itu bisa mengancam Moskow atau Sankt Petersburg. Selain senjatanya sendiri, Ukraina juga mulai mengatasi masalah sistemik yang telah mengurangi efektivitas kampanye drone-nya sejak awal perang. Pada 10 Maret, Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov yang diangkat pada Januari 2026 khusus untuk mempercepat keunggulan teknologi Ukraina menandatangani perintah resmi untuk merestrukturisasi cara negara itu membeli drone. Sistem lama didasarkan pada hubungan, proses pembentukan permintaan yang tidak transparan dan faktor-faktor yang oleh analis militer secara gamblang disebut sebagai risiko korupsi. Akibatnya, tentara Ukraina di garis depan sering menerima drone yang tidak berfungsi seperti dijanjikan sehingga harus memodifikasi dan memperbaikinya secara manual di parit. Sistem baru jauh lebih sederhana. Unit militer mengajukan permintaan berdasarkan kebutuhan mereka. Staf umum kemudian menyusun daftar pengadaan yang hanya berisi spesifikasi teknis peralatan yang dibutuhkan. Yang penting, daftar tersebut tidak mencantumkan nama merek maupun produsen tertentu. Keputusan tentang produk mana yang benar-benar dibeli kemudian ditentukan oleh 5 sistem data medan perang digital. E-Point yang melacak efektivitas tempur nyata dari peralatan di lapangan. Dotchain dan Brave One Market yang mencatat unit mana yang melakukan pembelian secara mandiri mencerminkan permintaan nyata di tingkat lapangan. Dan Delta serta Mission Control yang menyediakan matriks sinkronisasi dan analitik aplikasi tempur. Jika sebuah drone tidak terbang atau tidak mengenai target, sistem secara otomatis menghapus semua permintaan untuk drone tersebut. Keputusan pengadaan dibuat berdasarkan data, bukan oleh siapa pun yang memiliki koneksi yang tepat dengan kementerian. Alokasi anggaran juga telah berubah. Di bawah struktur baru ini, 80% dana pengadaan dialokasikan secara eksklusif untuk sistem yang telah menunjukkan efektivitas melalui data dari medan perang. Sisa 20% dicadangkan untuk inovasi seperti sistem baru yang sedang diuji dalam kondisi pertempuran atau tanpa memerlukan birokrasi penuh seperti yang ada di sistem barat. Fedorov menggambarkan 20% ini sebagai mekanisme untuk pengujian cepat teknologi baru tanpa birokrasi yang tidak perlu. Praktiknya, Ukraina bisa menguji desain drone baru dalam skala besar hanya dalam beberapa minggu setelah muncul tanpa harus menunggu proses sertifikasi berbulan-bulan. Lalu ada juga skala industri pertahanan Ukraina yang nyaris berubah total. Pada awal invasi besar-besaran pada Februari 2022, Ukraina hanya memiliki 7 produsen drone. Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 500. Perusahaan perang elektronik telah berkembang dari 2 menjadi lebih dari 200 produsen rudal swasta, sebelumnya tidak ada. Sekarang sudah ada lebih dari 20. Perusahaan kendaraan darat tak berawak tumbuh dari 0 hingga lebih dari 100. Skala pertumbuhan seperti ini belum pernah terlihat di abad ke-21 dan telah memungkinkan Ukraina untuk tetap mengimbangi Rusia dalam hal inovasi drone. Di medan perang elektronik, Ukraina juga telah membuat kemajuan dalam upaya membatasi keunggulan jumlah Rusia, terutama terkait drone. Lalu muncul senjata laser. Rekaman yang dibagikan melalui saluran Telegram Rusia yang dengan sendirinya sudah cukup menjelaskan tampaknya menunjukkan senjata energi terarah Ukraina menonaktifkan drone FPV yang dipandu serat optik. Drone ini oleh tentara di kedua pihak disebut drone pelayan atau drone penyergap yang mendarat di tepi jalan dalam mode daya rendah menunggu kendaraan musuh lewat lalu aktif untuk menyerang. Drone pelayan serat optik dikendalikan oleh kabel fisik yang digulung keluar dari drone saat terbang. Karena tidak memakai sinyal radio, mereka kebal gangguan elektronik. Inilah alasan utama mereka jadi salah satu ancaman paling berbahaya di garis depan. Ukraina memang punya drone serat optik sendiri dengan hasil serupa, tetapi Rusia yang lebih dulu membuat kemajuan ini dan efektif menggunakannya untuk mencegah Ukraina menempatkan pasukan di garis depan. Namun, senjata energi baru ini mungkin akan membalikkan keunggulan tersebut. Rekaman tersebut menunjukkan seberkas cahaya terkonsentrasi mengikuti kabel serat optik yang menghubungkan drone dengan operatornya. Setelah itu, drone kehilangan kendali dan mati.
Ini kemungkinan besar adalah sistem laser Sunray yang diperkirakan sebuah prototipe yang didemonstrasikan kepada Atlantik pada bulan Februari digambarkan seukuran bagasi mobil dan mampu membakar drone kecil dari langit dalam hitungan detik. Sergei Bezgresnov, seorang penasihat Kementerian Pertahanan dan spesialis teknologi radio militer, menanggapi klaim Rusia bahawa rekaman tersebut asli dengan sarkasme khasnya. Orang-orang Rusia bilang kami menemukan cara untuk melawan serat optik. Dengan alat ini, kami juga memindai otak dan menculik orang, ujar Bezgresnov. Namun, operator drone Rusia dalam video itu tampaknya tidak menganggapnya lucu. Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery mengatakan kepada wartawan sebelum rekaman ini muncul bahawa Ukraina bisa mengerahkan laser tempur di medan perang dalam 1 hingga 2 tahun. Sebagai perbandingan, waktu pengadaan rata-rata sekitar 6 tahun atau lebih, sedangkan sistem laser anti-drone Amerika telah dikembangkan secara aktif sejak 2022. Jelas bahawa seiring perlombaan pengembangan sistem anti-drone semakin cepat, dengan drone menjadi pengganti de facto bagi pasukan konvensional di medan perang, negara pertama yang berhasil membuat senjata murah yang efektif bisa memiliki keuntungan besar. Dan itulah tepatnya mengapa prospek senjata laser begitu unik. Karena memakai listrik, biaya penggunaan senjata yang diusulkan jauh lebih rendah daripada biaya pembuatan drone penyerang. Ini bertentangan dengan logika ekonomi perang drone saat ini, di mana rudal atau drone yang relatif mahal digunakan untuk mencegat drone musuh yang lebih murah yang pada dasarnya bisa membalikkan konsep drone itu sendiri. Namun Ukraina telah memanfaatkan momentum ini secara maksimal. Di darat, gambaran medan perang sepanjang Februari 2026 menunjukkan bahawa Ukraina, setidaknya menurut penilaian dari Institut Studi Perang sendiri, berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan awal tahun 2026. Sekarang, jika anda ingin mengetahui secara pasti bagaimana hal ini terjadi, pastikan untuk berlangganan acara militer. Kami mengunggah konten setiap hari yang membahas secara saksama segala hal yang berkaitan dengan perang. Singkatnya, Rusia gagal mencapai sebagian besar tujuan utamanya untuk musim dingin ini. Pasukan Rusia mulai maju dengan relatif cepat di poros Hulipole dan Oleksandrivska pada akhir Oktober dan awal November 2025. Komando Rusia kemungkinan berharap bahawa kemajuan ini akan melengkapi operasi di dekat Orikhiv, memungkinkan pasukan Rusia mendekati kota dari timur dan barat dan akhirnya bergerak menuju Zaporizhia. Manuver ini bisa saja memungkinkan pasukan Rusia untuk melewati garis pertahanan timur barat Ukraina yang sangat diperkuat di Oblast Zaporizhia alih-alih mencoba serangan frontal dari selatan. Ingat, Zaporizhia pada dasarnya adalah salah satu benteng terakhir perlawanan Ukraina di wilayah tersebut, terutama setelah Rusia berhasil meraih kemenangan Pirik di Pokrovsk setelah 2 tahun pertempuran di sana. Rencana itu memang punya logika sendiri. Pada awal Desember 2025, ISW menilai bahawa terobosan taktis di utara dan timur laut Hulipole dapat memungkinkan pasukan Rusia meraih keuntungan operasional. Kemudian, pada 29 Desember 2025, Komando Rusia mengumumkan rencana untuk menghubungkan poros Orikhiv dan Hulipole guna maju menuju Zaporizhia. Lebih dari itu, tujuan utamanya tampaknya adalah sabuk benteng Ukraina, iaitu koridor kota-kota yang sangat diperkokoh di Oblast Donetsk, termasuk Druskivka, Sloviansk dan Kramatorsk, di mana Rusia telah memposisikan diri untuk menyerang sebagai inti dari kampanye musim semi-musim panas 2026 mereka. Namun di sinilah segalanya mulai berjalan salah. Jadi begini, kampanye rudal dan drone Rusia pada musim dingin 2025 sampai 2026 terhadap infrastruktur energi Ukraina gagal mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Meski merusak jaringan listrik Ukraina dan menyulitkan warga berbulan-bulan, pasukan Rusia gagal memutus jaringan energi di dekat garis depan dan tak bisa mencegah pertumbuhan industri pertahanan Ukraina di wilayah itu. Penasihat Kementerian Pertahanan Ukraina Hanna Gvozdia menyatakan pada 19 Februari bahawa produksi telah meningkat 50 kali lipat sejak 2022 dan mencapai nilai output sekitar $50 miliar. Rusia menargetkan infrastruktur yang dimaksudkan untuk menghentikan produksi senjata Ukraina, namun produksi senjata tersebut tetap meningkat. Di lapangan, taktik Rusia justru terhambat. Moskow mengandalkan infiltrasi dan serangan dengan pasukan bermotor ringan yang idealnya mengurangi kehilangan perlengkapan lapis baja, namun tetap menyebabkan banyak korban jiwa. Pada akhir Desember 2025, terjadi perlambatan kerana pasukan Rusia mengalami kerugian besar selama beberapa bulan sebelumnya. Model infiltrasi ini berhasil ketika infanteri Rusia berhasil menembus posisi Ukraina, kemudian berkumpul dan memperkuat posisi.
Namun, pasukan Ukraina berhasil mencegah regu infiltrasi tersebut mendapatkan dukungan lanjutan dari pasukan Rusia lainnya sehingga pada dasarnya mereka terputus di tengah wilayah musuh. Kemungkinan besar hal ini membuat pasukan Rusia kehilangan posisi ofensif awal yang direncanakan untuk serangan musim panas menuju Zaporizhia. Kemudian, serangan balasan Ukraina yang diluncurkan pada akhir Januari memanfaatkan kegagalan itulah. Pasukan Ukraina mulai mendorong pasukan Rusia keluar dari Oblast Dnipropetrovsk dan melemahkan persiapan Rusia untuk serangan musim semi. Perubahan mendadak di garis depan membuat Ukraina membebaskan lebih dari 150 mil persegi wilayah dalam kurang dari sebulan, mengembalikan lebih banyak wilayah daripada yang hilang pada pertengahan hingga akhir musim panas, pertama kali sejak serangan balasan musim panas 2023. Unit-unit tertentu yang dipindahkan menceritakan betapa kewalahannya Rusia sebenarnya. Komando militer Rusia terpaksa memindahkan unit pasukan lintas udara elit dan infanteri angkatan laut dari arah Pokrovsk dan wilayah taktis Dobropilia di Ukraina Timur ke garis depan selatan, kemungkinan besar untuk merespons keberhasilan Ukraina yang sama. Ini adalah pasukan yang baru dengan susah payah berhasil menduduki Pokrovsk beberapa bulan lalu dan juga mengalami banyak korban jiwa. Sebagai contoh, ISW belum pernah mengamati resimen senapan bermotor ke-656 beroperasi di medan perang sejak Agustus 2025. Ini menunjukkan komando militer Rusia sebelumnya menarik unit ini dan kemungkinan menahannya sebagai cadangan untuk operasi ofensif berikutnya. Rusia terpaksa menghabiskan cadangan ofensif musim semi mereka lebih awal dari jadual untuk bertahan. Fakta bahawa serangkaian serangan balasan taktis Ukraina memaksa Rusia untuk mengambil keputusan operasional dan strategis menunjukkan bahawa pasukan Rusia sudah kewalahan bahkan saat mereka sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Akibatnya, Kremlin bisa saja terpaksa membatalkan rencananya untuk melakukan ofensif musim semi musim panas 2026 atau menyesuaikannya secara signifikan di Oblast Donetsk, Oblast Zaporizhia atau keduanya. Namun, masalah Rusia bukan hanya soal korban jiwa. Seluruh struktur di balik mesin perang Rusia berada di atas pijakan yang tidak stabil dan hampir runtuh. Sebagai contoh, lihat jumlah perekrutannya. Sekitar 422,000 orang menandatangani kontrak dengan militer Rusia pada tahun 2025 yang merupakan penurunan 6% dari sekitar 450,000 orang yang menandatangani pada tahun 2024. Menurut Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Beberapa wilayah Rusia dilaporkan telah mengurangi jumlah bonus pendaftaran militer mereka kerana tekanan ekonomi. Ingat, ini adalah militer yang sama yang memulai perang dengan sekitar 160,000 tentara yang dikerahkan ke Ukraina lalu mengerahkan hampir 900,000 tentara ke dalam konflik. Dan menurut perkiraan terbaru, Rusia telah kehilangan lebih dari 1,25 juta tentara dalam perang, pada dasarnya menghabiskan seluruh cadangan pra-perangnya dan kemudian setengahnya lagi. Lebih spesifiknya, puncaknya tampaknya terjadi pada Disember 2025 ketika untuk pertama kalinya kerugian Rusia melebihi jumlah tentara kontrak yang baru direkrut. Rusia menambah 27,400 tentara kontrak pada bulan itu, sementara kerugiannya mencapai 33,200 orang tewas dan terluka. Pada bulan-bulan sebelumnya, jumlah rekrutan wajib militer masih relatif menguntungkan bagi Kremlin, tetapi perlambatan ini sangat mempersulit keadaan. Sebuah analisis menyarankan bahawa Rusia sebenarnya membutuhkan sekitar 45,000 rekrutan per bulan untuk memiliki harapan melancarkan serangan besar pada tahun 2026. Mengingat bahawa jumlahnya bahkan tidak mencapai 2/3 dari angka tersebut, dapat dikatakan bahawa Rusia pada dasarnya telah kehilangan sebagian besar momentumnya, meskipun masih mempertahankan keunggulan jumlah secara keseluruhan. Kremlin merespons dengan pola yang dapat ditebak, memperluas basis perekrutan ke lapisan yang lebih bawah. Rusia secara sistematis memperluas kontingen khusus untuk mengisi kembali pasukan. Pada tahun 2025, kategori tersebut diperluas untuk mencakup tidak hanya narapidana dan orang yang sedang dalam penyelidikan kriminal, tetapi juga individu dengan utang keuangan yang belum dibayar, termasuk pinjaman yang masih tertunggak. Rusia juga telah meningkatkan perekrutan warga negara asing, terutama dari negara-negara yang dianggap bersahabat, termasuk negara-negara di Afrika dan Amerika Selatan, dengan calon rekrutan yang dibujuk atau bahkan ditipu dengan janji imbalan finansial atau kewarganegaraan. Semua ini menunjukkan satu hal saja, bahawa Rusia perlahan-lahan kehabisan sumber dayanya. Di bidang ekonomi, Ukraina secara perlahan berhasil memberlakukan bentuk sanksinya sendiri dengan menghancurkan sebagian infrastruktur penyulingan dan ekspor minyak Rusia. Barat juga menambah tekanan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kapal-kapal armada bayangan yang keluar masuk Laut Baltik. Di bidang persenjataan, Rusia bisa dibilang telah kehilangan keunggulan yang dimilikinya berkat drone Shahid yang murah diproduksi. Drone jarak jauh buatan Ukraina biayanya serupa, namun tidak tergantung negara lain.
Ingat, karena Amerika Serikat dan Israel kembali berkonflik dengan Iran, Rusia terpaksa merelakan sebahagian persenjataan pentingnya dari Timur Tengah. Lebih parahnya, Rusia mengakui tidak lagi bisa mempengaruhi kawasan itu setelah mundur dari Suriah pada akhir 2024 usai serangan oposisi yang cepat mirip dengan upaya Ukraina di Donbas. Dan dalam hal taktik, Rusia telah menghabiskan terlalu banyak waktu, tenaga dan prajurit untuk gagal merebut dua kota vital di wilayah tersebut, Pokrovsk dan Zaporizhia. Meskipun Pokrovsk akhirnya jatuh, hal itu terjadi hanya setelah Rusia dilaporkan kehilangan lebih dari 25,000 prajurit di wilayah tersebut, sekitar 20% dari total korban. Semua ini bermuara pada satu hal. Saat Ukraina kembali merangsek masuk ke Donbas, Rusia mungkin harus mengakui tidak bisa lagi menghentikannya. Angkatan Laut Rusia mencoba menyembunyikan sesuatu yang tak tergantikan. Tersembunyi di pelabuhan Novorossiysk yang menjadi pangkalan baru armada Laut Hitam usai bencana Crimea, seharusnya tempat itu aman. Tapi Ukraina menemukannya dan kemudian Ukraina menghancurkannya. Ukraina mengubah malam jadi siang dan menghancurkan seluruh pelabuhan Angkatan Laut Rusia, memberikan pukulan mematikan pada armada Rusia yang nyaris tak berguna dalam perang ini. Pada malam tanggal 1 Maret hingga 2 Maret, Ukraina meluncurkan gelombang drone yang dahsyat ke arah yang sekarang menjadi pangkalan utama armada Laut Hitam di Novorossiysk. Ini bukan serangan biasa. Ukraina menggabungkan drone udara dan maritimnya untuk melepaskan kekuatan tembak yang luar biasa besar hingga menghancurkan pangkalan Novorossiysk dan melumpuhkan 5 kapal lagi dari armada itu, yang seharusnya menjadi salah satu kunci kemenangan Rusia dalam perang yang dimulai oleh Putin. Kita akan membahas 5 kapal itu sebentar lagi. Namun sebelumnya, kabar serangan ini berasal dari telegram Dosia Shpiona yang juga memberi beberapa data angka. Saluran tersebut menyatakan unit pertahanan udara Rusia melaporkan serangan setidaknya 200 drone. Belum ada klaim dari Kementerian Pertahanan Rusia bahwa drone ini ditembak jatuh atau kerusakan yang ditimbulkan Ukraina disebabkan puing-puing drone, bukan drone-nya sendiri. Itu adalah hal yang langka bagi Rusia, dan ini memberitahu kita bahwa Ukraina menyerang begitu keras, sehingga bahkan kementerian yang terus-menerus berbohong tentang serangan Ukraina pun tidak bisa menyembunyikan yang satu ini. Ironi besarnya, Novorossiysk adalah tempat yang diyakini Rusia sebagai lokasi aman armada Laut Hitam mereka. Sejak Oktober 2023, ABC News sudah melaporkan bahwa Rusia mulai memindahkan kapal perangnya ke pangkalan ini karena rudal dan drone maritim Ukraina benar-benar menghancurkan armada di pangkalan sebelumnya di Sevastopol. Ini penarikan taktis oleh Rusia. Kapal perang paling berharganya dipindahkan ke pelabuhan aman di luar jangkauan Ukraina dan jika diserang, pertahanannya cukup kuat untuk mencegah kerusakan berarti. Rusia memperpanjang penarikan hingga 2024, namun Andriy Yusov dari Dinas Intelijen Utama Ukraina menegaskan kapal perang Rusia tak bisa bersembunyi lama. Setelah kapal rudal, kapal serbu amfibi dan korvet dihancurkan, kami tak lagi melihat mereka di laut. Mereka kini mencoba taktik baru untuk mencari alat pertahanan. Namun pasukan keamanan dan pertahanan Ukraina tidak akan menunggu. Mereka akan terus bertindak, kata Yusov pada Maret 2024. 2 tahun kemudian, Ukraina memang bertindak. Ukraina telah mempersiapkan serangan seperti ini sejak lama dan kami akan menjelaskan caranya nanti di video ini ketika kami membahas secara detail tentang apa arti serangan ini bagi armada Laut Hitam Rusia yang sedang bermasalah. Dalam serangan terbaru ini, Ukraina juga menghantam banyak sasaran lain selain kapal. Ikuti terus untuk info selengkapnya. Namun sebelum itu, serangan utama telah terjadi. 5 kapal perang Rusia diserang, padahal kapal-kapal ini seharusnya berperan penting dalam upaya Rusia menduduki Ukraina. Mari kita buat daftar kerugian kapal perang Rusia. Yang pertama dalam daftar adalah Valentin Pikel, yang menurut media United 24 merupakan kapal penyapu ranjau proyek 266M yang mengalami kerusakan struktural signifikan selama serangan drone malam hari Ukraina. Kata penyapu ranjau, mungkin terkesan kapal ini bukan ancaman besar bagi Ukraina, padahal faktanya tidak begitu. Meskipun tujuan utama kapal ini memang untuk menyapu ranjau, yang membuat perjalanan di perairan terbuka menjadi lebih aman bagi kapal perang Rusia lainnya, Valentin Pikel sendiri sebenarnya juga merupakan kekuatan penyerang yang cukup besar. Digal menambahkan dalam profilnya, kapal ini juga bisa berfungsi sebagai kapal perang anti kapal selam. Jelas kapal perang ini bisa jadi masalah bagi Ukraina. Walau Ukraina tak mengerahkan kapal selam, Ukraina punya persediaan drone bawah laut seperti Sibay yang pernah dipakai menyerang Novorossiysk. Valentin Pikel mungkin membantu Rusia menahan serangan bawah air ini. Dulu bisa, tapi sekarang tidak.
Kapal itu juga mengancam drone udara, rudal, dan jet tempur Ukraina. Kapal itu memiliki 20 rudal permukaan ke udara jarak pendek Igla dan 2 meriam AK-306 kaliber 30 mm. Tambahkan berbagai perlengkapan peperangan elektronik ke dalamnya, dan Anda mendapatkan kapal yang bisa melindungi dirinya sendiri, merusak sebagian dari banyak aset udara dan laut Ukraina, serta mampu berlayar sejauh 3.000 mil laut, memberinya daya tahan selama 15 hari. Kapal itu kini sudah keluar dari misi dan menurut laporan media United 24 tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selanjutnya dalam daftar adalah sepasang kapal perang Project 1124M Albatros, yaitu Yaisk dan Kasimov. Dua kapal anti-kapal selam kecil itu berhasil dihantam Ukraina saat berlabuh di Novorossiysk. Seperti Valentin Pikel, kapal-kapal ini dapat menghambat strategi Ukraina yang memakai drone bawah laut untuk melemahkan armada Laut Hitam dan menyerang infrastruktur penting Rusia di Crimea, seperti jembatan Kerch. Teknologi Angkatan Laut memberi sedikit lebih banyak info. Disebutkan bahwa kapal proyek 1124M lebih mendekati kapal multiperan daripada kapal khusus anti-kapal selam. Selain mampu menghadapi ancaman bawah air, kapal-kapal ini dapat digunakan untuk patroli maritim, melakukan pengintaian, melindungi konvoi, komunikasi, dan menanam ranjau bawah air. Setiap kapal diawaki 80 kru. Kemungkinan besar tak ada yang di kapal saat serangan Ukraina, didukung data korban yang akan kami bagikan nanti. Meski Ukraina tidak membunuh 160 pelaut Rusia dalam serangan ini, mereka sudah membuat Rusia kehilangan kapal-kapal itu. Para pelaut tidak terlalu berguna jika mereka tidak bisa menghabiskan waktu di laut. Jadi sekarang Rusia harus mengeluarkan uang untuk membayar anggota aktif militernya yang tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk-duduk dan bengong. Proyek 1124M memiliki kekuatan tembak minim dengan senjata fokus pada kapal selam. Selain sepasang peluncur torpedo kembar DTA-53, kapal ini juga dilengkapi sistem rudal permukaan ke udara OSA MA-2 untuk menghadapi helikopter dan pesawat. Rusia juga dapat memasang sepasang senjata artileri di kapal tersebut, seperti senapan mesin berat 76,2 mm AK-176M atau sepasang meriam 57 mm A-220. Dengan kata lain, kapal anti-kapal selam ini sangat serbaguna. Ukraina tidak ingin Rusia memanfaatkan keserbagunaan itu di Laut Hitam. Sekarang Rusia tidak bisa. Dua kapal proyek 1124M mereka telah dihancurkan. Saat laporan United 24 media terbit, citra satelit telah mengonfirmasi 5 kapal perang terkena serangan, tapi baru 3 yang diketahui. Kini ada info baru soal 2 kapal lainnya. Informasi itu berasal dari Euromaidan Press yang mengungkapkan bahwa kapal nomor 4 dalam daftar target Ukraina pada 1 Maret hingga 2 Maret adalah Admiral Esen. Fregat Rusia Admiral Esen terkena serangan drone Ukraina di tengah kapal, memicu ledakan pada peluncur penangkal pasif PK-10 yang biasa digunakan untuk melepaskan umpan panas dan chaff agar kapal tersembunyi dari musuh. Sepertinya gagal ya Putin. Pada 5 Maret, Kyiv Post mengkonfirmasi Admiral Esen terkena serangan. Ukraina menyerang kapal itu sangat keras, hingga kapal tak bisa lagi menembakkan rudal jelajah kaliber. Hal ini penting bagi Ukraina karena Rusia memanfaatkan dekatnya Novorossiysk untuk memperkuat serangan rudal dan drone. Rudal jelajah kaliber berperan besar dalam serangan ini. Kita melihat hal itu pada 7 Februari ketika New Voice of Ukraine melaporkan serangan besar-besaran Rusia yang menargetkan jaringan listrik Ukraina. Rusia meluncurkan 24 rudal dalam serangan itu, beberapa di antaranya rudal kaliber. Apakah rudal itu ditembakkan dari Admiral Esen? Kita mungkin tak pernah tahu, tapi Ukraina memastikan Rusia tak bisa lagi memakai fregatnya untuk menembak rudal kaliber dalam waktu dekat. Kiev Post menambahkan bahwa serangan drone Ukraina juga menghancurkan peluncur granat Admiral Esen selain merusak sistem peperangan elektronik atau EW-TK-25. Sistem ini mengganggu dan mendeteksi radiasi radar. Itu adalah kabar besar lainnya untuk Ukraina. Satu lagi sistem EW yang hancur berarti Rusia memiliki lebih sedikit pertahanan di pangkalan Novorossiysk-nya yang membuka lebih banyak peluang bagi Ukraina untuk melakukan serangan di masa depan. Ukraina bahkan menghancurkan sebagian sistem panduan rudal anti pesawat fregat itu sehingga kapal tersebut kini tak berguna lagi bagi Rusia dan jadi sasaran empuk Ukraina. Dan itu membawa kita ke kapal terakhir dalam pertempuran ini. Tapi sebelum kita membahas itu, masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari acara militer ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru.
Terakhir, kita punya kapal rudal Molnaya yang menurut Euromaidan Press adalah kapal perang proyek 1241. Drone-drone Ukraina berhasil mengenai bagian buritan kapal tersebut secara langsung, yang menurut mereka merupakan tempat ruang mesin Molnaya, mesin utama, generator diesel, dan sepasang meriam AK-630M kaliber 30 mm berada. Kapal itu sebenarnya bisa digunakan untuk pertahanan udara jarak dekat melawan drone yang sama. Rusia membangun semua kapal proyek 1241-nya selama era Soviet dan menyelesaikan pembangunan 80 kapal tersebut antara tahun 1979 hingga 1984. Ini tidak berarti Rusia punya banyak kapal perang cadangan untuk menggantikan yang dihancurkan Ukraina. Ensiklopedia Angkatan Laut mencatat sebagian besar dari 80 kapal diekspor ke luar negeri sehingga Rusia kehilangan kapal rudal dari persediaan yang makin menipis. Penyebutan berulang kami tentang Molnaya sebagai kapal rudal juga memberi petunjuk bahwa kapal ini membawa jauh lebih banyak daripada hanya meriam 30 mm. Kapal ini dapat dilengkapi Sun-5 manpads permukaan ke udara dengan 16 rudal untuk menargetkan pesawat dan helikopter. Kapal-kapal ini juga memiliki rudal P-270 Moskep yang dimuat ke dalam peluncur kembar di dek atas. Seperti kapal lain yang dihancurkan Ukraina pada 1 Maret, Molnaya adalah kapal serbaguna yang meski tua, seharusnya masih lebih unggul dari apapun yang dimiliki Ukraina dalam perang laut. Kini kapal itu termasuk 1 dari 5 kapal yang diserang Ukraina dengan drone dan terbakar. Mengingat usianya dan Rusia tak lagi memproduksi kapal, proyek 1241 kecil kemungkinan Rusia dapat memperbaiki kerusakannya. Seolah kerusakan besar di seluruh armada ini belum cukup memalukan, media United 24 menambahkan bahwa analis militer telah mengamati apa yang mereka sebut sebagai noda gelap di dermaga tempat korvet proyek 1124 yang tadi kami sebutkan berada. Noda gelap itu mungkin menandakan drone Ukraina mengenai dermaga atau kebakaran dari serangan kapal perang Rusia menyebar ke dermaga menambah kerusakan. Percayalah, masih ada kerusakan lain. Banyak. Seperti yang akan kita bahas di akhir video. Sebelum membahas pencapaian Ukraina di pelabuhan Angkatan Laut yang seharusnya seaman pelabuhan Rusia di Laut Hitam, mari kita tinjau arti serangan terbaru ini bagi Rusia. Satu hal pasti, perlindungan Novorossiysk tidak berfungsi. Aset paling berharga, armada Laut Hitam dipindahkan ke Novorossiysk untuk melindunginya dari serangan rudal dan drone Ukraina. Idenya menggabungkan jarak tempuh lebih jauh, pertahanan udara lebih baik, dan kemampuan peperangan elektronik beberapa kapal perang guna mencegah serangan Ukraina seperti yang baru terjadi. Secara teori itu masuk akal. Novorossiysk jauh lebih ke timur dari pangkalan armada Laut Hitam sebelumnya di Sevastopol dengan jarak sekitar 300 km atau 186 mil di antara kedua pelabuhan. Tambahkan jarak tempuh senjata Ukraina melintasi Laut Hitam ke Sevastopol dan Anda akan melihat peran jarak dalam persamaan ini. Sebagai contoh, versi ekspor rudal Storm Shadow yang dipakai Ukraina untuk menghancurkan sebagian armada Laut Hitam di awal perang punya jangkauan sekitar 250 km. Kata BBC, sebagian besar Laut Hitam dan mungkin Sevastopol kini terancam. Novorossiysk tidak terlalu terancam. Putin dan kroni-kroninya di Kremlin gagal memperhitungkan bahwa Ukraina bisa membuat senjata sendiri yang jangkauannya lebih jauh dibanding saat Rusia mundur ke Novorossiysk tahun 2023. Sekarang Ukraina punya Sea Baby dan drone udara yang mampu menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer. Jadi target yang dulunya di luar jangkauan sekarang benar-benar sudah dalam jangkauan. Ukraina sudah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi, bahkan Rusia sama sekali tidak mengetahuinya. Tak akan ada kapal perang di Novorossiysk jika Rusia tahu, meski sulit menentukan kemana kapal itu pergi tanpa keluar dari Laut Hitam. Pada September 2025, juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Petinchuk, memperingatkan Rusia bahwa menempatkan kapal di Novorossiysk tidak akan membantu. Kami akan menghancurkan mereka di sana dan mereka tahu itu, kata Petinchuk. Pada pertengahan Desember, Ukraina melakukan sesuatu yang disebut mustahil oleh Euromaidan Press. Drone Ukraina berhasil melumpuhkan kapal selam kelas Vashevianka milik Rusia di Novorossiysk dalam serangan yang kembali menghancurkan aset Rusia peluncur rudal kaliber. Jika Rusia belum mendengar peringatan Petinchuk, serangan ini memperjelasnya. Ukraina mampu menyerang kapal Rusia yang disembunyikan di pelabuhan terpencil. Namun Rusia tidak melakukan apa-apa. Ukraina memanfaatkan fakta itu pada tanggal 1 Maret dan berlanjut hingga tanggal 2.
Serangan Desember yang membongkar kelemahan pertahanan Novorossiysk Rusia memberi Ukraina cetak biru untuk serangan lebih besar yang melumpuhkan lebih banyak armada Laut Hitam. Rusia tidak bisa menghentikan semuanya, dan dengan 5 kapal perang lagi yang hancur, Ukraina memiliki peluang untuk menyerang lagi dan lagi. Jangan remehkan dampak serangan terbaru ini bagi Rusia dalam strategi perangnya di Laut Hitam. Strategi itu sudah hampir runtuh sebelum Ukraina meluncurkan serangan terbaru. Menurut Defense Express, pada 26 Februari, armada Laut Hitam sudah lumpuh secara fungsional sebelum serangan di Novorossiysk. Hingga akhir Februari, setidaknya 25 kapal perang Rusia telah dilumpuhkan, yakni sepertiga dari total armadanya. Anda kini bisa menambah 5 kapal ke daftar itu. Kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan maritim di kawasan itu dan sekitarnya sangat terhambat, karena armada Rusia yang dulu ditakuti terus dipaksa menyesuaikan taktik di lingkungan operasi yang makin sempit, menurut laporan tersebut. Rusia sangat menyadari kegagalannya sendiri di Laut Hitam, meskipun mereka tidak bisa melakukan apapun yang berarti untuk mengatasinya. Sejumlah pejabat tinggi Angkatan Laut Rusia dicopot terkait masalah ini. Komandan Armada Laut Hitam Sergei Pinchuk juga terancam setelah muncul laporan pada akhir Januari bahwa Kremlin mempertimbangkan mencopotnya. Namun, hal itu dinilai sia-sia. Satu-satunya pilihan Rusia sekarang adalah menjaga kapal perangnya tetap berada di luar Laut Hitam dan sejauh mungkin dari sana. Pinchuk mungkin dijadikan kambing hitam atas kesalahan Rusia di Laut Hitam. Namun penggantinya tetap akan menghadapi masalah Ukraina yang tak ada solusinya. Ukraina bisa menyerang Novorossiysk. Tidak ada tempat lain bagi armada untuk pergi kecuali sejauh mungkin. Sehingga satu-satunya kegunaan yang masih dimilikinya yaitu menembakkan rudal ke Ukraina dari pelabuhan menjadi hilang. Semua ini mengingatkan pada hal yang sudah beberapa kali kami sebutkan. Kehilangan 5 kapal perang armada Laut Hitam memang berat bagi Rusia. Namun serangan setidaknya 200 drone Ukraina justru menimbulkan kerusakan lebih besar dibanding kapal-kapal itu. Staf Umum Ukraina mengonfirmasi hal itu dalam sebuah unggahan pada 2 Maret, di mana mereka mengungkapkan semua target lain yang berhasil mereka hantam di Novorossiysk selama serangan yang terjadi malam sebelumnya. Drone-drone Ukraina menemukan target mereka di terminal minyak Shashkaris, yang menjadi pengingat tepat waktu bagi Rusia bahwa Ukraina tidak melonggarkan strateginya untuk menghancurkan industri paling menguntungkan milik Rusia. Media United 24 melaporkan bahwa terjadi kebakaran di kompleks tersebut, dengan staf umum menambahkan, menurut informasi awal, kerusakan pada kapal tanker minyak terminal dan stasiun radar dari kompleks S-400 telah dikonfirmasi. Kerugian minyak sebesar apapun, yang terpenting adalah jatuhnya S-400 yang jadi kunci strategi Ukraina ke depan. Satu lagi, sistem pertahanan udara yang seharusnya menghentikan drone dan rudal Ukraina di Novorossiysk kini sudah tidak berfungsi. Dan itu berarti semakin banyak koridor udara yang terbuka yang bisa membuat serangan awal Maret menjadi pertanda awal dari apa yang akan terjadi, bukan puncak bagi Ukraina. Euromaidan Press menambahkan lagi, menyatakan bahwa Ukraina juga berhasil menghancurkan radar panduan untuk S-300 serta 1 pansir S-2. Itu berarti 2 lagi sistem pertahanan udara berhasil dihancurkan dan kita tidak perlu mengulang apa artinya itu. Sumber yang sama menyebut Ukraina berhasil menghancurkan 6 dermaga pemuatan minyak di terminal Shashkaris. Dermaga itu seharusnya menerima minyak yang melewati Crimea dan berakhir di Ukraina. Dengan satu yang tersisa, Rusia sulit menjaga pasokan tentaranya di darat beberapa hari ke depan. Dan akhirnya ada juga korban jiwa, setidaknya 17 orang sebenarnya. Euromaidan Press melaporkan bahwa 3 pelaut Rusia tewas dalam serangan semalam Ukraina dengan 14 lainnya terluka. Kami akan mengatakan bahwa para pelaut ini tidak akan bisa digunakan lagi oleh Rusia. Tapi dengan begitu banyak kapal perangnya yang berubah menjadi bangkai berasap, memang sudah seperti itu keadaannya. Yang kita lihat di sini adalah serangan yang berbeda dari apapun yang pernah dilakukan Ukraina sebelumnya. Ukraina pernah melumpuhkan kapal armada Laut Hitam, tapi tidak pernah 5 sekaligus dalam satu malam. Ukraina pernah menyerang Novorossiysk, tapi belum pernah sekuat saat menyerang pelabuhan pada 1-2 Maret. Ini adalah serangan yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Dan itu berarti serangan ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan Ukraina di darat di Siversk hanya beberapa minggu sebelumnya. Itu operasi lain yang sangat berbeda dan akan tercatat dalam sejarah setelah perang ini berakhir. Kamu bisa mengetahui semuanya dengan menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan semua liputan terbaru kami tentang serangan-serangan terbaru dan terbesar Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.